pemula itu mikirin hook black, apalagi kalau kalian itu, wah bang, saya belum pede ngomong di depan kamera. Pasti kalian akan susah nih untuk bikin hook. Dan sepengalaman saya dan kalau kalian nontonin video-video saya selama ini, hook saya itu nggak terlalu yang nyeleneh-nyeleneh. Hook saya itu cuman hanya kata-kata, di mana kata-katanya itu berfokus kepada apa yang audiens butuhkan dan relate. Kalau teman-teman lihat mungkin video-video dari kreator-kreator lain yang lucu, unik, nyeleneh gitu ya, yang bikin kaget atau apapun itu, mayoritas hampir semua video saya itu rata-rata biasa-biasa aja sebenarnya. Ya, jadi buat teman-teman yang mikir bang, saya itu orangnya nggak kreatif, bla 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 bla, saran saya jangan pikiran seperti itu, karena saya pun menentang juga orang kalau mau sukses di konten kreator harus kreatif. Enggak, saya tuh dari dulu selalu menilai diri saya itu orang yang paling nggak kreatif gitu ya. Tapi dengan nggak kreatif kita bisa kok gitu loh. Kita bisa asalkan kita juga mau belajar gitu. Nggak belajar harus jadi kreatif nggak, tapi belajar bagaimana cara ngonten seminimal mungkin aja ya. Karena saya banyak mendapat pertanyaan dari teman-teman juga merasa bahwa dirinya itu masih pemula banget, nggak ngerti apa-apa, gaptek dan sebagainya. Tenang guys, affiliate itu jauh lebih mudah dibandingkan kalau kalian ngonten-ngonten di platform yang lain ya. Sebagai konten kreator, influencer, tentu akan sangat-sangat susah ya. Nah ini nggak usah saya jelaskan ya, audio yang jelas bagaimana, yang pasti ya nggak berisik, nggak ada yang apa namanya kayak pokoknya apa yang kita ucapkan itu jelas teman-teman. Artikulasi, intonasi itu juga jelas, visual juga baik. Visual baik itu artinya nggak burem, nggak gelap, dan memang bener-bener harus teman-teman perhatikan karena ya siapa sih yang mau beli video yang kurang apa ya, kurang kurang jelas gitu kan, pasti nggak mau ya. Nah ini tuh udah basic sebagai konten kreator. Nah bagaimana yang nggak punya modal buat alat-alat konten, teman-teman coba ngontennya di outdoor, di luar ruangan gitu. Jadi pencahayaan matahari itu the best ya, dan pakai kamera belakang kalau memang masih keterbatasan untuk HP-nya ya. Bang HP saya kentang bla bla bla. Usahakan pakai kamera belakang teman-teman, karena ya kamera depan tentu saja pasti akan ada keterbatasan ya. Gitu. Menghibur, gunakan storytelling, editing menarik, ini udah basic banget juga cara untuk storytelling dan sebagainya. Itu ilmunya panjang ya, nggak bisa kita jelaskan di sini. Kalian bisa ATM, amati, tiru, modifikasi orang-orang, teman-teman, itu nggak ada masalah. Yang jelas tujuan kita utama adalah menjual. Ya ini ya basic ya, nambahin produk di keranjang, jelasin kelebihan dan kekurangan produk, itu udah basic banget di sini teman-teman ya. Intinya 3M ini kalian harus catat, tapi kalau kalian masih belum mampu di sini atau keterbatasan modal, jangan berputus asa, maksimalkan apa yang bisa teman-teman maksimalkan. Oke? Nah, dampak Shopee video berkualitas apa? Tentu saja ya kita akan dapat rekomendasi. Ini penting banget loh ya. Kalau video kita itu muncul di halaman home Shopee kayak gini, itu tuh penting banget teman-teman. Karena biasanya kan orang buka Shopee, muncul video kita atau kita nge-search sesuatu, muncul di halaman home, itu penting sekali ya. Meningkatkan konversi klik itu juga penting, itu karena dihitung semuanya sama algoritma di Shopee video gitu ya. Itu pentingnya kita meningkatkan kualitas. Oke? Sebentar. Nah, kemudian selanjutnya membuat Shopee video berkualitas ada 4 tahap dasar. Ini basic banget sekali lagi. Persiapan, produksi, pasca produksi, dan juga evaluasi. Nah, kita jelasin satu persatu ya. Kita masuk mulai ke tahap persiapan, teman-teman. Oke, persiapan pastinya kita harus punya produk ya. Karena ya memang udah zamannya AI, tapi terakhir saya tanyakan, untuk di Shopee itu tidak disarankan atau tidak direkomendasikan ya teman-teman ya. Tidak disarankan atau tidak direkomendasikan, sehingga saya pun untuk sampai detik ini tidak menyarankan di Shopee video menggunakan AI. Karena kan Shopee sekali lagi ini adalah platform e-commerce yang mana orang itu pengen beli, dan Shopee sangat mengedepankan kepuasan pelanggan. Kalau ternyata barang yang datang tidak sesuai, barang yang datang itu tidak sama, akan menimbulkan kekecewaan bagi customer. Dan itu pun juga akan pengaruh ke personal branding kita teman-teman, gitu ya. Nah, terus kemudian perawatan setup, ya ini penting banget juga, nggak bisa dipungkiri. Kalau bisa ada mikrofon juga, karena ya kita tahu lah ya, mikrofon dari bawaan HP pun terkadang kurang cukup oke. Lalu persiapan konten, yuk kita bahas satu persatu ya. Persiapan produk, nah ini penting banget nih, memilih produk ya teman-teman ya. Kebanyakan di Shopee itu jujur ya, buat saya pribadi, ini bukan materi resmi Shopee, tapi menurut pendapat saya pribadi teman-teman, memilih produk itu adalah core-nya.
Karena produk itulah yang menghubungkan kita dengan traffic dan penjualan. Seperti yang saya bilang, Shopee ini kan platformnya e-commerce. Jadi memang produknya yang dicari gitu ya. Bukan tiba-tiba video saya gitu teman-teman ya. Oke. Jadi produk itu penting mulai dari penilaian toko atau produk. Kenapa ini penilaian toko kenapa dimasukkan? Karena penilaian toko ini pentingnya adalah karena ya tahu sendirilah kalau tokonya itu pelayanannya lelet, tokonya itu apa namanya ngirimnya nggak bener, barangnya nyampe rusak. Nah, itu tetap berpengaruh, teman-teman. Nah, mungkin customer tidak akan melihat rating toko, tapi kalau tokonya ratingnya jelek, artinya selama ini dia itu kurang bagus gitu. Sehingga orang lihat wajah kita, beli di kita, terus yang datang barangnya jelek, biasanya mereka nggak inget tokonya, tapi inget muka kita. Nah, itu kita yang kena. Nah, oleh karena itu kadang penilaian toko itu penting juga. Ya, ulasan ini juga penting, seenggaknya kita punya produk knowledge, kelebihannya apa, kekurangannya apa produk ini. Jadi kita punya gambaran secara lebih luas ya teman-teman ya. Karena ulasan-ulasan kayak ini. Nah, layanan penjual ini jujur, saya juga nggak begitu terlalu tahu dan nggak begitu terlalu peduli ya teman-teman ya. Bahkan saya nggak pernah mencari tahu hal ini gitu ya. Nah, saya fokusin di dua ini aja. Karena ini agak terlalu sulit ya kalau kita harus analisa semuanya. Gitu. Nah, lalu selanjutnya pastinya produk ya. Pertama, riset itu kan mencakup dengan produk tren, harga, komisi. Nah, jujur untuk saat ini komisi saya juga nggak begitu terlalu memperhatikan komisi di Shopee. Pokoknya apa aja yang punya peluang, saya gas aja teman-teman gitu ya. Karena seperti yang saya bilang, jangan melulu komisi yang gede-gede doang. Produk bagus, produk trending, harganya murah, komisinya gede. Wah, keroyokan yang main. Kreator-kreator besar udah pada main gitu. Nah, kalau saya lebih memilih kombinasi, teman-teman. Kombinasinya bagaimana? Kombinasinya ya, kalau misalnya itu produk trending, komisinya 1% pun, saya tetap akan bikin. Selama itu memang produknya bagus, banyak orang yang suka, review-review orang lain tuh positif semua, tetap akan saya bikin. Karena apa? Karena ini akan memberikan traffic kepada akun kita secara total ya. Meskipun produk yang laku itu aja, tapi ini akan membantu banget gitu. Akan mendorong traffic-traffic produk yang lain. Karena saya yakin kebanyakan orang mindsetnya berpikir adalah kalau misalnya mereka itu fokusnya kepada ini teman-teman, kepada kayak komisi gitu loh. Ngerti nggak? Maksudnya tuh mereka tuh pikirnya kayak komisinya tuh kayak harus gede gitu. Komisinya tuh kayak harus yang gede-gede. Nah itu kan keinginan mereka tuh teman-teman ya. Keinginan mereka bahwa wah ini komisinya harus gede semua, rugi ngapain, komisinya kecil. Nah saya pun dulu mindsetnya begitu teman-teman. Saya pun dulu mindsetnya seperti itu ya. Jadi ya kita harus memilah-milah lah ya teman-teman ya. Gitu. Sebentar, tampilan share screen saya kok hilang. Tunggu. Saya ulangi lagi. Sebentar. Nah, oke. Jadi itu ya, itu sedikit intermezzo terkait metode saya dalam memilih sebuah produk. Yang mana ya saya sebenarnya udah sering sampaikan ya teman-teman ya. Kebanyakan kan saya dulu itu ngapain review produk yang komisinya kecil gitu. Tapi di Shopee itu butuh ketika akun kita itu masih kecil. Akun kita itu kayak masih belum apa-apa itu kadang kita butuh. Kadang kita itu lebih enak bersaing dengan pemain yang sedikit dibandingkan pemainnya yang udah banyak. Nah, makanya saya bilang produk itu udah kunci banget lah di Shopee lah gitu. Soalnya banyak juga kok video yang bagus-bagus, lebih bagus dibandingkan video saya. Tapi trafficnya sepi, akunnya nggak berkembang. Banyak juga gitu loh. Nah, cara saya biasanya dibandingkan beriklan, saya lebih memilih kombinasi gitu ya. Oke? Nah, ini tren udah pastilah. Saya yakin kalian semua udah pasti nyari yang tren lah. Nggak dibungkirin lah ya. Kalau misal kecuali teman-teman memang belum ada modal, biasanya kan teman-teman pakai produk-produk yang ada di rumah gitu. Oke. Persiapan produk. Nah, ini ya standar lah ya. Jadi kayak misalnya kita ya harus siapin dulu, terus kemudian harus ada demonstrasi produknya gitu ya. Produknya harus kelihatan. Jadi produknya harus ada gitu. Baik itu video, baik itu live dan pastikan sama. Karena wah seringkali pelanggaran ya kalau beda-beda produk gitu. Cuman akhir-akhir ini Shopee udah cukup bagus ya perkembangannya dibandingkan awal-awal dulu. Awal-awal dulu saya merasa produk saya sama tapi kok dikira beda dan itu sering kena pelanggaran teman-teman. Gitu ya.
Jadi, nah ini disarankan untuk pemula ya. Shopee pun juga menyarankan produk-produk yang udah ada di rumah karena kita tahu kebanyakan orang sekarang kan belanjanya di online, jadi harusnya punya gitu ya. Dan kalian juga bisa mengajukan sampel gitu ya. Memang kendala terbesar dari teman-teman pemula adalah sampel. Nih, memastikan relevansi produk ya. Masalah logo aja bisa jadi masalah teman-teman ya. Dan hati-hati juga, karena kan ini pasti juga akan menjadikan penilaian untuk pengajuan top kreator, gold tick, dan seterusnya. Nah, ini contoh nih ya. Produk pada video ada tulisannya, ini tulisan, dan ini juga ada tulisan seperti ini ya, teman-teman ya. Tulisannya beda pun juga apa ya, juga akan jadi masalah. Satunya MAN, satunya MEN, kayak gitu teman-teman. Nah, ini harus sesuai gitu ya. Jadi dianggap tidak relevan videonya, padahal mah barangnya mah mirip gitu. Nah, usahakan kalau memang seperti ini ya jangan terlalu ditonjolkan gitu loh. Dan memang kalau kan merasa bang saya tuh belinya di toko ini, kenapa kok saya kena pelanggaran, sellernya yang ngirim kayak gini, berarti bukan salah saya dong. Itu kerap kali terjadi teman-teman, dan itu memang kadang kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kadang sellernya sendiri pun yang ngirim barang yang berbeda, nah itu mau gimana gitu. Terkadang ya kita cukup pasrah aja, nggak ada solusi lain. Kita mau ngajuin banding kalau nyatanya produknya berbeda, ya mau gimana gitu. Paling kita cuma tinggal komplain ke seller aja, minta sama seller itu untuk ditunjukkan versi barang yang sebelumnya. Gitu. Di sini ada nggak yang nggak ngerti caranya buat masukin keranjang? Harusnya udah pada tahu lah ya, semua ya. Untuk mempersingkat waktu ke next, harusnya untuk masukin ini, terus kemudian masukin video, harusnya saya yakin udah pada tahu ya. Aman ya, lanjut ya. Nah, peralatan setup, saya yakin teman-teman udah tahu, resolusi minimal 720, tapi saya sarankan 1080 aja. Karena ketika kita upload udah pasti ke kompres. Kemarin ada yang nanya ke saya juga, Bang, itu bagaimana caranya, resolusinya berapa ketika video yang saya upload gitu. Nah, berarti mau nggak mau ya ujung-ujungnya ya karena kita ke kompres gitu ya. Saya selalu 1080. Nggak perlu 4K sih teman-teman. Nggak perlu 4K, udah cukup ulangi ya. Bang, tolong detailin cara riset produknya bang. Oke, nanti akan saya bahas ya teman-teman. Kita habisin dulu materi basicnya. Karena ini wajib untuk saya sampaikan teman-teman. Oke, sebentar. Next, lightning basic banget ya, nggak usah ya. Mas, ada nggak yang mau nanya soal lightning nih? Di sini nih. Oke ya, jadi di sini ada kayak natural light, jadi kayak buat lampu setelah start itu kayak matahari gitu ya. Terus kemudian kalau saya ini pakai yang ini nih, teman-teman. Kalau saya pakai yang ini ya, posisi 45 di depan sebelah kiri itu jauh lebih alami, apalagi buat orang-orang yang pakai kacamata kayak saya gini, nggak akan bisa pakai ring light karena pasti akan memantul di depan kita gitu ya. Next, audio udah pasti teman-teman udah pada paham. Ini nggak usah saya bahas karena ya pasti audio harus jernih. Gitu ya, audio harus jernih. Oke, sebentar. Persiapan ini nggak perlu saya bahas juga. Produk harus tampil jelas ya teman-teman ya. Oke, ini saya harus sampaikan teman-teman karena kemarin saya dapat banyak laporan teman-teman itu banyak yang gagal untuk jadi gold tick atau top kreator ya teman-teman ya. Gold tick itu gagal karena barangnya nggak jelas. Usahakan barangnya itu di tengah frame teman-teman. Jangan sampai kepotong setengah-setengah ya. Kemarin ada teman saya ngasih info ke saya, banyak orang-orang yang ditolak gold ticknya karena simple. Video-video yang di review itu setengah. Jadi produknya ada, tapi banyak yang kepotong setengah gitu loh ya. Mungkin karena dia menyesuaikan tempat, pengen kelihatan orangnya, pengen kelihatan produknya, jadinya setengah-setengah. Dan itu ya takutnya akan menjadi memberatkan kalian ya. Ini penting untuk saya sampaikan karena ya daripada kalian udah terlanjur ya. Nah, jadi ya kayak gitu nih. Siapkan cover atau thumbnail. Ini sebenarnya saya juga Ini saya juga sebenarnya nggak terlalu mikirin ini, tapi ya kalau buat kalian-kalian yang baru memulai awal lebih baik lakukan ya. Bikin cover, bikin teksnya juga itu kan ada tuh di fitur Shopee saat mau upload kan kalian bisa ngetik tuh bikin kayak stikernya atau apapun itu boleh. Jadi di depan itu langsung menunjukkan produk yang bagus kayak gini. Jujur buat saya ini nggak penting, tapi ya siapa tahu ini bisa berpengaruh ke kalian gitu ya. Untuk persiapan konten ya pasti ya standar ya, ada hook, ada storytelling, ada demo,
dan ada kayak unique selling produknya itu apa. Nah, ini kalian harus jangan lupa untuk call to action karena wajib banget untuk call to action ini. Oke. Nah, ini terus membuat storytelling. Nah, ini skripnya, hooknya model-model kayak gini. Ada listrik tetap on walau dipakai makan seblak. Nah, itu kan standar aja. Ini adalah materi basic konten sebenarnya. Di sini masih ada nggak yang kesulitan untuk bikin scripting? Ada nggak di antara teman-teman yang kesulitan bikin scripting? Coba ada nggak? Saya pengen tahu ada berapa orang sih. Alasannya kenapa sih? Apa sih yang teman-teman pikirkan? Kenapa kok teman-teman merasa scripting itu susah gitu? Kenapa gitu? Aman bang. Oh banyak banyak juga ya. Saya selalu pakai ChatGPT. Oke mantap. ChatGPT nggak apa-apa. Kita pakai AI itu untuk scripting nggak ada masalah. Tuh teman-teman pakai scripting, tapi hindari overclaim ya teman-teman. Hindari overclaim. Jadi kalau misalnya ChatGPT-nya itu prompt-nya itu jangan lupa untuk bikin negatif komen gitu ya. Maksudnya negatif prompt itu ibaratnya jangan menggunakan kata-kata overclaim seperti paling, ter, dan lain sebagainya. Nanti ChatGPT bakal pinter kok. Bakal ngasih sendiri gitu ya. Buat teman-teman yang kesulitan bikin script, pakai ChatGPT aja. Atau teman-teman ATM-in punya orang. Itu, nih. ATM video nggak habis-habis, betul sekali. ATM video-video yang memang banyak laku penjualannya, biasanya ciri-ciri itu simple sih. Kalian kalau scroll Shopee video gitu ya, yang komennya banyak aja di FYP kalian, nah udah kalian ikutin aja mereka kayak gimana sih angle-nya. Udah sesimpel itu. Ya teman-teman ya. Sesimpel itu aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih kesulitan, sekarang minimal ATM dulu aja punya orang lain. Nanti pelan-pelan teman-teman sambil belajar sendiri. Jangan sampai kendala bikin skrip membuat kalian malah nggak ngonten. Oke? Karena scripting itu gampang sebenarnya. Cuma sebenarnya kalau kita bisa menyusun scripting sendiri, itu akan jauh lebih mudah. Karena kita bisa lebih berkreasi gitu loh teman-teman. Kita nyampeinnya itu kayak langsung dalam hati, dan ada jiwanya gitu loh. Ketika kita itu nge-scripting sendiri, karena kita yang menyusun kata-katanya gitu. Tapi kalau kita ATM punya orang, terkadang ada beberapa hal yang nggak kita cocok, kita paksakan. Nah, gitu bernafsu one take dulu, beneran serius. Daripada kalian videonya nggak maksimal, lebih baik scripting dulu, serius. Karena kebanyakan orang tergiur one take ya, tapi kalau kapasitasnya masih belum mumpuni, ujung-ujungnya kontennya nggak maksimal. Ini serius, banyak yang memaksakan one take oke, one take oke, ala Denis, tapi kalau kalian public speakingnya kurang, intonasinya kurang meyakinkan, gitu loh, ya. Jadi jangan dipaksakan. Nulis skrip nggak apa-apa, lama sedikit, tapi yang jelas ya apa yang kita kerjakan nggak ngasal gitu, ya. Konten VO dan one take bagus mana buat affiliate? Konten VO dan one take sama-sama dua-duanya bagus. Selama kalian bisa menyampaikan poinnya tepat, kata-katanya pun juga nggak meragukan, itu sama bagusnya. Voice over juga laku kok teman-teman. Ya, yang penting produk sesuai dengan aturan Shopee tadi loh. Produknya jelas, terus kemudian kelihatan manfaat produknya apa, fungsinya apa. Nah, itu sudah cukup. Nih, contoh kayak gini ya. Nah, kalian bahkan bisa menggunakan AI nih. Tolong buatkan beberapa alternatif script untuk video pendek. Nah, bahkan dikasih contoh nih sama Shopee buat buat prompting ya tuh. Ini Shopee tuh pengen teman-teman, tujuan dari webinar ini adalah Shopee tuh pengen kualitas video teman-teman itu bagus, kualitas video teman-teman itu naik gitu ya. Kalau sound viral gimana? Boleh, pakai sound viral boleh, nggak ada masalah, nggak ada larangan. Banyak yang FYP pakai sound viral, tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita ada storytelling. Kenapa? Karena orang itu akan mendengarkan apa yang kita omongkan. Tapi buat produk-produk yang memang terbukti laris banget, dari pengalaman saya sih sound viral juga oke sih. Laku-laku aja. Oke ya. Scripting untuk AI saya skip ya teman-teman ya, karena sebenarnya bukan hal yang penting banget untuk saya sampaikan. Nah ini nih, ini saya sampaikan ya. Satu produk untuk beberapa storyline atau angle. Nah ini sering kali ada pertanyaan ya, Bang sehari upload berapa kali? Itu video produknya diulang-ulang atau enggak gitu. Video produknya diulang-ulang apa enggak? Jujur saya sangat diulang-ulang. Bahkan kalau di Shopee itu ya, rata-rata sekarang produk baru itu 15 video guys. Ya misal satu produk kayak gini, ini saya bikin 5 video. 15 gitu. Tapi 15-nya apakah langsung berturut-turut? Jawabannya tidak. Tapi kemungkinan besar mayoritas 15 video satu produk. Nah, kalau produk itu laku, akan terus kita bikin gitu ya. Dan angle
angle-nya gimana? Mau angle-angle itu aja atau mungkin kalian berubah-berubah angle storyline-nya nggak ada masalah gitu. Maksudnya kalian lebih fokus kepada oh ini fokusnya ke harganya dulu gitu. Nanti oh fokusnya nanti kita ke manfaatnya dulu. Nah, gitu boleh ya. 15 video link seller yang sama, Bang. Iya dong. Iya dong. 15 video itu kalau saya lebih memilih ke Shopee Mall ya, teman-teman ya. Saya selalu pilih ke Shopee Mall sih teman-teman. Jadi ya pasti linknya produknya di itu aja gitu. Tapi produknya gini sekalian nih ya teman-teman. Kan untuk produk ini contoh ya produk ini kan di sellernya kan ada 3 varian bundling 3, paket banding 2, paket banding 5. Nah itu terkadang saya masukkan ke keranjang teman-teman. Gitu. Jadi kan ada orang nih kadang kan pengen langsung beli 3. Tapi daripada dia nambahin quantity di keranjangnya lebih baik dia langsung pilih varian 3. Nah itu nggak ada masalah, tapi kan di satu seller yang sama, gitu ya. Maksimal berapa video di Shopee? Nggak ada maksimal teman-teman. Buat teman-teman yang belum gold tick, sehari itu maksimal 5-7 ya, jangan lebih. Tapi kalau gold tick, teman-teman bisa bebas sih ya. Jadi makanya teman-teman selesaikan misi-misi kreatornya, selesaikan misi-misi video, upload setiap hari rutin. Insya Allah untuk masalah gold tick, nanti akan saya infokan untuk materi-materi selanjutnya. Karena kan ini materinya sekali lagi ini kan materinya berseri ya teman-teman ya. Ini materinya berseri. Untuk saat ini materi di awal adalah materi untuk bikin video yang berkualitas. Next kita akan lanjut ke materi-materi yang untuk meningkatkan akunnya gitu-gitu ya. Bagusnya sehari video yang berbeda-beda ya, betul. Video saya sarankan videonya beda-beda. Produknya untuk variasi teman-teman ya. Nah, hook adalah kunci. Nah, ini saya udah nggak akan jelaskan karena memang hook itu kalian saya semua pasti yang udah ikutan Zoom ini udah pasti pada tahu gitu ya. Hook itu penting banget tapi bukan segala-galanya. Ya, penting tapi bukan segala-galanya. Gitu ya. Hook itu kalau bisa webinarnya segini aja Bang sepulang kerja. Iya, webinar pasti jam-jam segini kok teman-teman. Pasti jam-jam segini. Jadi tahapannya nanti itu kalau nggak salah ini kan nanti ada lagi webinar satunya itu saya lupa ya. Materinya masih seputar video juga. Saya kemungkinan nanti di bulan depan lah. Sekitar tanggal 10 Desember deh kalau nggak salah webinar selanjutnya. Oke? Nah ini teman-teman. Ini sorry ya, ini slide-nya saya nggak tahu boleh dibagikan apa enggak. Nanti mungkin rekamannya saya akan bagikan deh. Atau kalau enggak teman-teman capture aja ini layarnya ini. Karena saya takut belum dapat informasi boleh atau tidak untuk ngasih PDF ini, slide ini kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh screenshot atau nanti saya akan kasih rekamannya aja gitu. Soalnya ini kita webinarnya bukan saya suka-suka gitu. Ini official resmi dari Shopee dan memang programnya Shopee gitu ya. Gitu, oke. Nanti saya akan kasih rekamannya aja deh teman-teman. Mudah-mudahan lancar ya semuanya ya. Oke. Penampilan visual creator yang tampil di video. Nah, pakaian outfit, make up, grooming, gestur, ekspresi. Ini standar lah ya. Jadi ya kita visual itu juga penting. Kadang kita juga nggak bisa ngasal-ngasal. Tapi natural itu juga penting gitu loh. Kalian boleh membuat branding kalian mungkin pakai baju badut atau apa. Itu boleh, silahkan kalian pengen nge-branding diri kalian seperti apa. Tapi tetap ya, kenapa kok ini disarankan untuk make up and grooming gitu ya. Jadi rambut dirapiin, kuku, baju, busana rapi. Itu sebenarnya adalah ya agar orang percaya sama kita. Ya, agar orang percaya sama kita teman-teman. Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Apa yang kita tampilkan di video itu juga menjadi faktor utama orang percaya sama kita atau tidak. Gitu lah ya. Tapi ini semua bisa ditutupi dengan gestur dan ekspresi kalian. Kalian ngomong tampak meyakinkan, itu aman ya. Kalau background dan pakaian sama tujuannya branding tapi bisa promosi juga spam nggak aman. Selama kalian kontennya original, mau background saya sama pun nggak ada masalah. Ya, teman saya pun backgroundnya sama guys. Ini studio saya seperti ini guys. Jadi saya nggak pindah-pindah gitu loh. Oke? Jadi rata-rata itu aja. Nih, sekarang kita masuk ke tahap Shopee ya. Kita agak bahas lebih cepat aja biar nanti bisa masuk ke tanya jawabnya biar lebih cepat ya. Oke. Nah, ini untuk produksi merekam ya, teman-teman. Ini saya sarankan buat teman-teman, ini tips pribadi dari saya, bukan tips pribadi dari Shopee, tapi saya udah confirm ini aman gitu ya. Saya akan sampaikan. Pertama kan kita syuting konten seperti biasa nih. Ya, biar kita kontennya bisa lebih efisien dan efektif.
Kita syuting konten seperti biasa, ngomong jelasin produk. Nah, kita juga membutuhkan yang namanya B-roll. B-roll itu adalah overlay, bahasanya overlay atau mungkin detail dari produknya. Kita rekam sendiri. Nah, nanti ketika kita ngomong saat editing di CapCut, nanti ini kita akan sisip-sisipkan teman-teman. Cuman, saya ada sebuah tips yang bisa kalian pakai. Ini bukan tips dari Shopee, tapi dari yang saya lakukan pribadi dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan ini udah saya confirm nggak apa-apa. Jadi ketika kalian bikin B-roll, kalian tuh sekalian aja bikin B-rollnya tuh agak lamaan nih teman-teman. Contoh, kita lagi ngerekam kayak gini nih ya, tuh ngerekam produk kayak gini, nah udah. Kalian apa kayak bikin B-roll apa, nah itu mungkin durasinya sekitar 1 menitan. Ya, durasi 1 menit kalian bikin, atau 2 menit lah, boleh lah, 5 menit pun juga nggak ada masalah untuk B-roll ini. Nah, ketika kalian ngedit video utama kalian yang kalian lagi review barang itu, ini sisipkan teman-teman, beberapa detik aja random. Nah, ini tidak akan terdeteksi spam atau pelanggaran. Nah, kenapa? Karena memang pastinya kan nggak mungkin dong kalian masukkan itu pasti identik dengan video-video sebelumnya. Kalau saya sendiri, misal ya, video B-roll durasi 60 detik, saya bagi per 5 detik. Artinya, satu B-roll 1 menit saya syuting, itu bisa dipakai untuk 12 video. Ya kan? 60 detik dibagi 5, berapa? Sekitar 12-an kan? Nah, itu jadi 12 video. Jadi potong 5 detik, 5 detik, 5 detik, 5 detik. Nah, kita pakaiin untuk B-roll-B-roll yang ada di sini. Nah, itu cara saya teman-teman, gitu ya. Oh ya, nggak boleh ada watermark platform apapun ya, nggak boleh ada atribut platform apapun di Shopee Video teman-teman ya. Misalnya kayak balasan komen dari platform yang lain, terus kemudian ada watermark logo-logo platform yang lain, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Kalaupun ada itu akan kena pelanggaran atau kalian akan susah sekali untuk jadi top kreator atau gold tick, apalagi gold tick ya, gitu. Oke, merekam video. Nah, ini sampai dikasih tahu Shopee kayak gini loh. Saking pengennya Shopee itu membuat video teman-teman itu bisa lebih berkualitas. Karena apa? Shopee itu banyak banget ini loh teman-teman ya. Ibaratnya bisa dibilang kayak banyak banget kayak apa ya? Melihat ternyata kok banyak banget ya yang spamming gitu teman-teman. Banyak banget yang videonya itu kayak masih apa ya? Kayak masih berantakan gitu, videonya kayak masih asal goyang-goyang doang gitu teman-teman. Nah, itulah yang menjadikan Shopee akhirnya mungkin tuh pengen kayak memperbaikilah, ada program khusus untuk memperbaiki kualitas-kualitas kreator-kreatornya gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya tujuan sebenarnya itu seperti itu teman-teman. Nah ya, sampai didetailin loh, kreator ke kamera, lipstick kamu bisa tuh ya. Kreator menjelaskan, sampai poin-poinnya itu dijelasin gitu sama Shopee itu ya. Jadi mulai dari demo, kalau kalian pesen lipstick itu harus ada try on-nya, kayak gitu-gitu ya. Try on itu nggak harus di bibir juga sih teman-teman. Kayak lipstick itu di tangan gini juga boleh. Kayak saya kan sunscreen biasanya di tangan aja gitu. Karena ya repot ya kalau misalnya wajah kita bikin 5 konten, kita sunscreenin semua kan nggak mungkin gitu. Nah, contoh, saya nanya kemarin lah, terus kalau misalnya obat-obatan gimana? Nggak mungkin kan kita praktek minum terus, katanya sih nggak apa-apa. Yang penting detail produknya ada. Jadi ketika teman-teman nggak bisa nge-try onin semua, kayak sampo kan nggak mungkin kita keramas mulu ya. Jadi teman-teman cukup detailin aja, penjelasannya detail, tampak belakang, tampak samping, tampak depan, atas bawah. Yang penting ada detail untuk produknya, itu udah cukup juga teman-teman ya. Dan ada storytellingnya, jangan yang cuma digoyang-goyang gitu doang gitu ya. Sekali lagi bukan berarti yang digoyang-goyang nggak laku ya. Laku, tapi tidak direkomendasikan gitu loh. Mungkin algoritma berpihak kepada video tersebut. Nah, oke. Ini ada juga ya merekam voice over, boleh juga ya. Kayak misalnya nih teman-teman tulis dulu kata-kata yang mau diucapkan. Terserah kalian mau pakai teleprompter boleh, nggak pakai pun boleh, dihafalin pun juga boleh. Nah, ini untuk intonasi. Nah, buat mayoritas teman-teman yang udah join storybook saya, teman-teman kan sudah dapat tuh materi untuk personal branding, public speaking. Tinggal kalian latih bagaimana melatih intonasi, bagaimana melatih kata-kata, itu kan materinya berupa video, ada 8 modul video, teman-teman bisa pelajari, ini juga sudah ada di sana. Bahkan scripting pun kalian juga bisa pakai 10 script formula gratis yang ada di sana, materinya juga berupa video, dan teman-teman tinggal pelajarin aja lagi, latihan aja ya. Breakdown satu persatu, nanti lama-lama akan terbiasa. Ya contohnya saya lah, saya udah dari tahun berapa ya ngonten ya.
Yang sekarang pun bahkan satu konten pun saya jarang menggunakan scripting, langsung aja ngoceh gitu. Karena sebenarnya bukan karena saya jago, bukan saya karena kreatif, enggak, karena terbiasa. Terbiasa gitu, dan ibaratnya udah banyak yang di luar kepala gitu teman-teman ya. Jadi kalian jangan langsung bernafsu, pengen langsung one take, one take, one take. Wah jangan. Ujung-ujungnya teman-teman nanti videonya kualitasnya akan kurang. Nggak ada salahnya makan waktu sedikit, tapi videonya jadi on point gitu loh. Ya, apalagi baru-baru yang mulai, personal branding belum ada. Nah, itu akan susah. Lebih baik kalian lamain sedikit di proses scriptingnya. Dan ini latihan intonasi ini, sekali lagi, ini adalah yang tersusah ya. Public speaking itu paling susah. Dan yang paling susah bukan berarti kalian taruh di paling belakang untuk dikerjakan. Beda sama ujian. Ya, yang paling susah ini harus kalian cicil pelan-pelan dan harus kalian rutinkan setiap hari. Ya, jangan kayak ulangan zaman sekolah, nanti yang susah-susah belakangan aja, nggak bisa. Ini harus tetap di depan. Karena kalian coba deh perhatikan, rata-rata kreator-kreator yang omsetnya gede, penghasilnya banyak, itu rata-rata mereka itu dipermudah karena mereka udah punya skill public speaking yang bagus. Menurut saya itu sih intinya sebenarnya, dibandingkan editing-editing yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Public speaking itu adalah modal utama sebenarnya. Jadi karena ini yang paling susah, harus dilatih terus-menerus ya. Oke, kayak ini hindari suara ambient seperti kipas, mesin AC, dan lain sebagainya. Ini bisa diatasi dengan mikrofon yang udah ada peredam kebisingannya. Ya, cek mulut dan napas. Nah, ini materinya juga sudah ada di materi public speaking di yang udah saya bahas di storybook ya. Oke, nih tips merekam voice over nggak usah saya jelaskan. Saya yakin teman-teman udah pada paham ya. Jangan terlalu dekat, kasih jarak biar nggak berbet-berbet, kasih wajarnya aja gitu ya. Misalkan ada hook agak pelan saat storytelling, tegas saat cerita, ini sampai dikasih tahu loh untuk intonasinya. Jadi saking pengennya Shopee itu mulai upgrade. Karena nggak tahu ya, mungkin Shopee itu dari dulu agak kurang dilirik gitu ya. Mohon maaf untuk masalah Shopee videonya. Rata-rata orang-orang sekarang itu masih fokus ke sharing. Orang-orang Shopee zaman dulu itu fokus ke sharing. Masih jarang kreator-kreator yang apa ya, peduli sama Shopee video gitu loh. Dan lebih banyak sharing sih. Sampai sekarang kan pengguna sharing itu udah dari tahun kapan tahun ya teman-teman ya. Karena Shopee video sendiri pun dari tahun 2023. Itu pun 2023 akhir ya. Jadi ya tetap pengguna sharing itu akan masih banyak. Jadi teman-teman tetap perlu untuk meningkatkan Shopee video. Dan memang konversi Shopee video gede kan. Tapi jarang yang memanfaatkannya. Karena orang-orang masih butuh yang namanya apa ya, ibaratnya penyesuaian dan juga adaptasi gitu loh. Apalagi yang udah terbiasa sharing gitu kan. Karena sharing kan lebih enak ya sebenarnya ya. Ada orang ngeklik, dia nggak belanja, terus dia suatu saat belanja, kids-nya dapat tuh dia belanja apapun gitu. Ya makanya, dan nggak sedikit orang yang mau ngonten ya, sekali lagi nggak sedikit orang yang mau ngonten gitu loh. Jadi banyak yang mau, banyak yang mau tapi nggak bisa, banyak yang mau tapi masih malu. Nah itu tuh wajar lah ya. Post production, fitur-fitur edit Shopee video. Di Shopee ada edit, tapi saya nggak akan bahas karena lebih baik ngeditnya di aplikasi editing lain ya, kayak CapCut aja gitu. Meskipun di sini ada, cuman untuk musik audio teman-teman disarankan pakai punya Shopee ya. Di sini nih ya, nambahkan musik. Karena ini yang jelas udah aman di Shopee. Kalau kalian pakai dari platform yang lain, kalian masukkan ke sini musiknya, akan ada kemungkinan kena pelanggarannya itu akan tinggi gitu ya. Fitur edit Shopee saya nggak akan bahas, ini nambahin voiceover nggak akan bahas, karena lebih baik kalian ngedit di tempat lain aja. Kalau dari pengalaman saya pribadi, fitur filter ini juga boleh kalau kalian mau pakai, tapi saya nggak pernah pakai juga. Nah, ini Shopee mau ngasih tahu bahwa di sini tuh ada fitur-fitur kalau misalnya gelap, kalian bisa cerahkan juga ya. Ini saya yakin teman-teman udah pada jago untuk hal ini, karena mayoritas harusnya ya member-member Storybook saya udah pasti banyak yang paham lah untuk cara-cara untuk bikin-bikin video kayak gini. Oke? Langsung next, kita akan skip dulu materinya. Ini nggak perlu. Ini nih stiker yang saya maksud tadi ya teman-teman ya. Nih, boleh kalian tambahkan. Saya pun juga kadang-kadang nambahin ini ya teman-teman ya, stiker-stiker kayak gini nih. Boleh ya. Tambahin aja kalau misalnya kalian ada waktu. Pilih stiker, menu stiker, tambahin ini. Saya pun beberapa kali sering. Kadang saya juga pakai untuk nutupin sesuatu gitu ya. Biasanya kalau kalian lihat video saya ada beginiannya, berarti saya lagi menutupin sesuatu dengan menggunakan ini gitu. Nah itu yang saya lakukan.
Oke, membuat caption menarik post production. Caption alangkah enaknya langsung bisa share HP nggak ya? Sebentar ya, saya coba buka HP saya ya. Bisa nggak ya di share screen di sini? Sebentar, biar lebih enak. Nah, singkat padat satu kalimat sebenarnya nggak usah dikasih tahu singkat padat, udah pasti kita pasti singkat karena cuma 150 karakter kan. Gunakan hook di awal untuk caption nggak perlu. Kalau kalian mau boleh, tapi saya lebih fokus pada kayak hashtag-hashtag gitu ya teman-teman ya. Nah ini caption close highlight KSP benefit pertama tambahkan produk harga diskon kalau ada, gunakan emoji secukupnya. Oh ini sih kayak caption yang ada di video ya teman-teman ya. CTA jelas langsung check out keranjang oren aku. Nah ini kalau bisa disebut keranjang oren. Nih hashtag teman-teman, bibir gampang pudar. Nah ini nih, jadi ini tuh akan mengaruh ke SEO. Tapi saya lebih fokusin ke hashtag aja, teman-teman. Untuk caption ini nggak perlu panjang lebar, nggak perlu repot-repot. Saya fokuskan ke ini aja. Fokuskan ke mana? Ke hashtag aja. Usahakan hashtag yang mengandung event-event yang warnanya jadi kuning. Oke, sebentar. Kita coba, saya akan stop share screen dulu. Saya akan show layar HP saya. Semoga bisa ya. Oke, sebentar. Masuk ke Shopee video saya, tunggu. Oke. Share screen, layar HP, sebentar. Muncul nggak teman-teman layar HP-nya? Muncul ya? Oke, muncul ya. Kursor saya ada nggak? Ada ya kursor saya ya? Oke ya. Oke, nah biasanya saya akan fokus di sini nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini, nah fokus di yang warna kuning yang akan berubah menjadi kuning. Karena ini event. Nah sebenarnya kita juga bisa ngikutin event-event itu di halaman notifikasi teman-teman. Ada event apa, ada hashtag apa, kita bisa ikutan di sana. Cuman kalau saya sendiri template, hampir mayoritas 90% video saya selalu pakai ini aja, biar nggak lama gitu ya. Tapi sebenarnya hashtagnya bagus kalau ada yang lain-lain teman-teman. Nah, kayak gini, sebentar saya pause dulu berisik. Nah, ya, lihat ya hashtag saya teman-teman ya. Boleh kalian pakai hashtag kayak gini, semir rambutnya boleh. Cuman kadang kalau saya nggak sempet itu ya saya nggak pakai. Tapi ada baiknya kalian pakai aja ya, teman-teman. Jadi yang warnanya ada muncul kuning-kuningnya seperti itu tadi. Gitu. Ini kemarin ada 11 nih, udah keluar belum ya performanya ya? Performanya harusnya udah keluar sih. Masya Allah, Alhamdulillah tuh. Shopee itu berasa, kalau TikTok nggak berasa guys. Sehari bisa segini, ini kita lihat ya komposisinya ya. Dari media sosial 100.000 doang, Shopee Live 2 juta doang, Shopee videonya yang 9,6 juta. Nah, teman-teman bisa lihat ini komposisi produknya. Komisinya nggak gede-gede. Ada beberapa komisi yang kecil-kecil tuh teman-teman. Bahkan banyak yang di bawah 5% untuk komisinya ya. Banyak yang di bawah 5%. Nah, kenapa? Ya mau nggak mau, karena saya butuh yang namanya traffic. Gitu ya teman-teman ya. Saya butuh yang namanya traffic. Nih, ini produk-produk saya ini random banget, nggak jelas banget. Ya, begitulah. Ya, cari hashtag kuning itu gimana mas? Jujur untuk hashtag kuning itu, saya sebenarnya ikut-ikutan orang aja. Tapi sebenarnya teman-teman bisa baca di sini nih. Nih, kadang di sini tuh ada informasi nih teman-teman. Ada event apa, hashtag apa, itu ada di sini. Jadi teman-teman rajin-rajin di sini aja. Tuh, nanti kalian bisa ikutan hashtagnya di situ. Atau teman-teman itu juga bisa ikutin punya orang aja di sini. Nah, ini nggak pakai dia ya. Kadang saya itu cari penasaran ya, kira-kira hashtag apa aja ya. Saya gini nih, klik di sini, racun Shopee ini ya. Cari video orang di sini yang bagus. Oke, saya cari video orang ini, saya cek di sini. Oh, dia cuma ini doang nih, yang lain gak ada kuningnya. Nah, kadang seperti itu sih. Sekarang saya juga nggak pernah gonta-ganti hashtag, selalu hashtag itu-itu aja teman-teman. Ya, saya selalu hashtag itu-itu aja. Nah, kita lanjut ke materi yang tadi ya. Gitu ya, hashtag teman-teman boleh cari-cari riset sesuai dengan kategori kalian. Barangkali ada hashtag khusus, contoh Shopee Beauty. Nah, kan tergantung needs kalian ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa cari di sana. Mungkin keranjang oren atau apa, nah boleh lah ya. Untuk menautkan keranjang oren, harusnya udah pada tahu ya. Udah pada tahu kan harusnya? Harusnya udah pada tahu kan? Ngiklan SV bang, SV nggak ngiklan guys. SV itu nggak ngiklan. Kemarin saya coba ngiklan pun masih boncos-boncos, nggak ada hasil. SV saya masih organik, yang iklan itu live.
sehari sekitar 150.000. Oke ya, aman ya untuk mendapatkan produk. Saya yakin teman-teman udah pada tahu, jadi nggak perlu saya bahas. Nah, ini untuk evaluasi performa video. Jujur untuk evaluasi ini, saya merasa tuh dikasih tahu tuh dari Kak Ray Sansan tuh. Ya, bisa saya pin nggak ini? Di kolom chat ya teman-teman ya untuk hashtagnya. Dari Kak Ray Sansan tuh. Tinggal teman-teman copy aja tuh. Kumpulan-kumpulannya nanti kalian coba-coba yang mana yang sesuai dengan kalian gitu ya. Untuk live harus satu niche, betul. Untuk live disarankan satu niche karena itu akan mempengaruhi voucher-vouchernya soalnya. Oke, ini untuk performa ya, cek performa video terakhir di sini. Ini sebenarnya saya sendiri pun juga nggak pernah memperhatikan teman-teman ya. Jadi jujur-jujuran aja, saya fokus ke konten-konten dan konten. Karena sekali lagi Shopee Video bukanlah media sosial sehingga kadang data-data yang ada di sini agak susah untuk dibaca sebenarnya. Ya, kecuali ini memang media sosial yang orang itu scroll-scroll nemu video kita. Nah, makanya saya juga nggak terlalu mentingin ya. Nah, ini contoh nih, penonton, penjualan, kayak gitu-gitu. Ini persebaran audiens. Nah, ini mungkin agak sedikit ngefek ya kalau punya persebaran audiens ini ya, teman-teman ya. Jadi mulai dari penjualan, terus kemudian persebaran audiens itu mungkin kalau kalian orangnya berada di kota-kota tertentu, kalian bisa ngambil produknya khusus untuk daerah-daerah tertentu. Gitu ya, contoh, misal teman-teman, ternyata audiens saya itu banyak di daerah Jawa Barat. Nah, kalau atau jangan Jawa Barat deh, Jawa Barat sama Jakarta deket ya. Jawa Timur lah. Gimana caranya kita memilih produk? Berarti ya kita cari seller-seller yang ada di kota kayak Surabaya, kayak gitu-gitu. Sehingga kita orang-orang yang menonton video kita dengan ongkirnya itu kan lebih murah ya kalau dikirim dari Surabaya. Kalau mayoritas penonton itu ada di Jawa Timur, teman-teman. Nah, seperti itu ya, contoh simpelnya seperti itu. Terkadang kalau mungkin kalian pernah nonton channel YouTube saya pernah membagikan sebuah tips di mana kita itu masukin keranjang banyak, teman-teman. Ada yang dari kota Jakarta, ada yang dari kota Bandung, ada yang dari kota Surabaya. Jadi kita masukin 3 keranjang. Nanti kalau orang yang belanja terdekat ini, mereka akan beli di kota terdekat mereka yang mana ongkirnya lebih murah. Nah, itu cukup membantu untuk naikin traffic dan juga konversi. Tapi ya nggak semuanya harus dilakukan seperti itu. Ada kalanya polanya kita bikin seperti itu. Ya, bisa dipahami? Jadi untuk evaluasi ini saya nggak akan terlalu banyak ini ya. Karena untuk evaluasi ini saya lebih mengedepankan apa ya namanya, penjualan yang terjadi atau video yang terjadi. Ada record zoomnya bang? Insya Allah ada kak, insya Allah ada. Oke, sebentar. Saya akan share layar HP saya aja ya, lebih enak ya untuk evaluasi daripada lihat teks kayak gitu kan agak gimana gitu. Nah ini aja deh. Oke. Jadi evaluasi yang saya lakukan ini nggak ngikutin materi Shopee ya. Ini apa yang saya lakukan aja sendiri. Kalau Shopee tadi kan di sini nih teman-teman, pusat kreator, terus kemudian ini kan kayak 7 hari terakhir itu performanya kayak gimana. Nah kayak gitu-gitu kan. Ini kan kayak Shopee tadi nih, contoh ini nih. Nah saya agak kurang sih. Ya waktu paling aktif lokasi nih ada di Kabupaten Bogor, Surabaya. Repot lah. Kita nggak ngonten-ngonten nanti. Nah saya lebih ke sini sih. Lebih ke arah sini, produk-produk yang laku ya. Lebih ke arah ke bagian Shopee Affiliate di sini. Saya akan lebih fokus ke bagian di sini nih teman-teman. Lebih fokus ke bagian di sini, performa produk. Ini yang saya incar sebenarnya. Nah, saya tarik di sini. Ketiganya saya akan lihat. Yang pertama saya akan lihat bagian komisi. Tujuannya apa? Saya pengen tahu komisi tertinggi saya itu apa di sini. Oke, ini barang ini. Oh, oke. Nah, kalau komisi, kenapa kok saya nggak ngincar komisi juga? Kadang ketiganya itu harus saya lihat tiga-tiganya. Karena seperti itu dulu, harus ada kombinasi di mana nggak cuman produk dengan komisi yang gede-gede aja. Terkadang kalau kita sortir dari komisi ini, itu produk-produk yang penjualannya banyak, itu nggak muncul di atas-atas karena kan komisinya dikecil. Padahal dia membawa traffic juga ke akun kita teman-teman. Gitu. Nah kayak gini nih penjualan. Penjualan ini juga masih dari omset nih dia ngesortirnya. Nah kadang dari produk ini itu juga kayak ada rekomendasi gitu loh teman-teman. Nih, kadang dari sini-sini tuh, saya liatin juga semuanya. Oh, ini. Oke, saya sortir lagi ini. Nah, tinggal nanti produk-produk yang memang jalan, nah itu yang saya utamakan gitu loh, untuk dibikin produknya atau diupload videonya. Dan
komposisi uploadnya. Kira-kira kalau buat saya pribadi, jam-jam yang orang-orang rata-rata mungkin belanja gitu ya, jaraknya akan saya kasih lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Contoh, misal produk ini saya uploadnya itu antara ini dan ini saya uploadnya jaraknya misal 1 jam. Nah, kalau produk itu ini laku banget, biasanya kalau buat saya pribadi, saya kasih jarak lebih lama. Mungkin 3 jam. Nah gitu. Biar dia itu kayak algoritmanya itu biar lebih menyebar dulu gitu teman-teman ya. Oh ya, sama satu lagi ya teman-teman saya kasih tahu juga buat kalian. Jangan putus asa buat kalian. Ini kita kan tadi masuk ke ini ya. Kita kan tadi masuk ke produk ya. Nah, video. Oke. Untuk analisa video. Nih, kalian bisa lihat baik-baik di sini untuk kemarin ya. Kemarin itu kita ke komisi aja ya. Atau penjual komisi lah. Nih. Teman-teman boleh lihat video 1 tahun yang lalu. Tanggal 19 November 2024. Tapi kemarin tanggal 11-11 masih menghasilkan penjualan cukup lumayan dan komisi tinggi. Video Januari 2025 masih menghasilkan komisi yang tinggi. Nah, ini khusus buat teman-teman yang dari tadi nanya, Bang, viewsnya 0 gimana, viewsnya kecil gimana, solusi views nggak ada penonton gimana nih. Kalian lihat penonton saya itu berapa nih? 77, 52. Tuh. Bahkan scroll-scroll jauh pun masih ada yang masih di bawah 200, masih banyak teman-teman tuh. Kita scroll jauh ke bawah ya. Masih banyak tuh yang sedikit-sedikit, rata-rata di bawah 200-an semua nih, masih ada yang 82 nih. Tuh, masih ada. Dan saya nggak peduli itu gitu loh. Yang penting kita konten, yang penting kontennya itu seminimal mungkin lebih berkualitas, itu yang paling utama, ya. Jadi masalah video ini laku sekarang atau tidak, itu urusan belakang. Oke? Jadi, ya kita upload aja lah gitu loh. Upload aja, nggak usah terlalu pusingkan soal jumlah views. Saya tahu sih itu memang cobaan yang berat ya, udah ngonten capek-capek penonton gak ada, ini gimana pasti akan berat banget kan buat kalian ya. Jadi itu materinya pas udah habis ya. Jadi evaluasi itu saya nggak akan ngikutin materi Shopee tadi karena ini by data banget. Itu evaluasi cara saya yang saya lakukan ya, itu cara saya yang saya lakukan. Dan by the way, saya mulainya itu bukan Desember ya, tahun 2023 akhir loh. Dan itu konsisten dulu itu 10 video terus tiap hari. Jadi jangan dikira apa yang saya dapatkan sekarang ya enak dan cepet aja gitu. Ya teman-teman ya. Jangan dikira, enak banget Bang Hendra komisinya gede banget. Lah itu nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun, nggak setahun 2 tahun ya. Berapa berarti? Hampir 3 tahun ya. Mau 3 tahun berarti kan? Terus kita upload setiap hari. Bahkan sekarang pun saya upload itu sekarang 20-25. Tapi sama RM Shopee masih disarankan, Kak, bisa nggak upload lebih banyak lagi? Buset. Jadi ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya karena kalau selama itu masih bisa menghasilkan ya gas. Dan karena saya udah menghasilkan, saya juga bisa hire karyawan. Gitu loh teman-teman ya. Jadi bertahap gitu. Jadi jangan dibayangkan berat banget nih harus segini-segini. Kalau kalian udah ada rezekinya udah mulai stabil, kalian hire freelancer anak-anak SMK kah ataukah buat bantu uploadin gitu ya, buat bantu tulisin caption. Nah, nanti kalian tinggal masukin ke draft, kalian tinggal posting. Nah, ini kan kalau saya tuh ada satu HP khusus untuk Shopee, teman-teman, untuk upload itu semuanya di HP Android sini. Gitu. Jadi semuanya itu udah di draft nih, saya tunjukin ya. Ini nggak bisa ditampilin ke layar situ soalnya beda HP. Nih, kelihatan nggak ya? Ini ada draft tuh berapa tuh. Jadi setiap hari saya tuh memasukkan 30 draft teman-teman. Ya. Jadi setiap hari itu saya memasukkan 30 draft. Nah, yang diupload biasanya sekitar 24, 25 gitu. Kenapa? Biar besok subuh-subuh saya bisa upload 5. Pagi-pagi itu saya bisa upload 5 gitu, 5 video. Karena apa? Karena ya daripada saya nunggu tim saya masuk kerja, orang yang nguploadin saya masuk kerja, keburu siang kan? Nah, saya berarti draftnya 30, 24, 25 itu saya upload hari ini, saya sisakan 4 buat besok pagi. Nah, biasanya itu pola kerja itu seperti itu. Nah, sayangnya Shopee nggak bisa dijadwalin, Kak. Makanya itu yang bikin susah. Ya, oke, materinya kan udah beres, sekarang kita masuk ke tanya jawab aja. Nah, ini kayaknya lebih seru tanya jawab. Ya, saya baca komentar ya, teman-teman ya. Kalau 25 video itu berarti jarak waktunya berapa? Oh ya, sorry, saya lupa sampaikan. Kenapa saya 25 video? Artinya karena
karena akunnya udah gold tick, udah bebas ya teman-teman ya. Nggak ada batasan upload kalau udah gold tick ya. Tapi kalau buat kalian yang belum gold tick, maksimal 7 lah. Kasih jarak, jangan langsung rentetan gitu. Karena saya udah gold tick, saya itu sekali upload langsung 5, langsung 6. Teng, 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 teng gitu. Karena sering kelupaan, karena nggak bisa dijadwalin tadi. Ya, karena kalau aktivitas saya di platform-platform yang lain, itu kan selalu semuanya dijadwalkan soalnya. Gitu. Kualitatif belum keterima, terus untuk gold tick bang. Kontennya ada alasan nggak teman-teman? Atau gini, sorry. Kadang kualitatif itu nggak bisa keterima. Itu juga kadang disebabkan video-video yang dulu-dulu, Pak. Jadi kalau nggak salah itu kriterianya itu video yang dulu yang menghasilkan traffic yang cukup lumayan banyak itu akan dilihat. Video baru, video yang menghasilkan traffic paling banyak itu akan dilihat. Kalau video itu tidak sesuai dengan kriteria untuk gold tick itu akan berat. Saran saya teman-teman ikut terus kompetisi, ikut terus aktivitas, itu akan dapat. Apa itu gold tick? Gold tick buat yang belum tahu, gold tick itu yang centang kuning oranye itu loh Kak, centang oranye. Golden tick. Kedeteksi spam ya upload. Tapi ya, kalau belum gold tick ke deteksi spam ya. Kalau belum gold tick ke deteksi spam teman-teman. Kualitatif nggak keterima karena ada yang nggak try on, padahal biasanya aku tuh detail. Nah iya itu dia. Itu dia. Jadi try on itu penting sekali teman-teman di Shopee itu. Saya aja juga takut-takut sebenarnya. Ada beberapa produk saya nggak try on, makanya kemarin saya nanya kan. Lah ini kalau saya suplemen gimana? Masa saya harus minum suplemen ini terus sehari banyak berkali-kali gitu kan? Keramas nggak mungkin kan, saya keramas saya rekam terus kan nggak mungkin gitu. Nah katanya kayak sampo kayak gitu tuh nggak apa-apa kalau memang nggak mungkin. Cuman kalau baju itu diusahakan di try on gitu ya. Kalau misalnya kayak memang yang memungkinkan di try on berkali-kali itu masih kayak ada keringanan gitu teman-teman ya. Tapi untuk amannya di try on aja ya. Jadi video kalian zaman dulu yang nggak try on, ketika kalian mengajukan gold tick dan ternyata video yang itu yang di-review, nah itu akan membuat gagal sih. Gitu. Jadi banyak kemarin teman-teman saya juga pada ngapusin video ya, yang dulu-dulunya gitu. Cuman kan shopping scrollnya panjang banget ya, kalau yang dulu-dulu. Saya pun juga banyak kok yang nggak try on. Cuman kan saya dulu itu gold ticknya dari elektronik kan sebenarnya. Elektronik kan udah pasti di try on semua dong. Mulai dari TWS gitu-gitu kan, power bank dicolok-colok. Jadi ya saya dulu tuh aman gitu. Karena saya gold tick Shopee itu awal dari elektronik teman-teman. Nah kalau kayak sabun-sabun wajah kayak gini kan saya nggak ada yang try on nih di Shopee nih. Nah itu saya juga agak khawatir sebenarnya. Gitu. Cuman ya saya ngakalinya dengan menjelaskan detail. Mulai dari tampil belakang, tampil depan, buka tutup, isinya. Nah kayak gitu itu kayak agak sedikit membantu. Gitu ya. Apakah kalau gold tick peluangnya banyak kalau join MCN? MCN bisa membantu, tapi tidak memastikan apa ya. Kalian pasti dapat gold tick itu. Ikut antrian aja. Terus yang penting videonya itu kalau bisa, sebenarnya nggak usah menampilkan wajah nggak apa-apa. Tapi ada baiknya menampilkan wajah mungkin sekian detik aja gitu nggak apa-apa. Influence score saya nggak tahu. Saya itu juga merasa belum tahu influence score itu apa gitu. Karena saya yakin influence score itu tolak ukurnya itu saya juga masih bingung. iPhone 12 64 kira-kira cukup nggak bang buat ngonten sehari-hari? Memorinya iPhone-nya cukup, memorinya yang nggak cukup kayaknya. Dari Kak siapa ini? Kak Abdan. iPhone-nya cukup, iPhone 12 cukup. Live streaming saya di Shopee itu sekarang pakai iPhone 12 dan gambarnya tetap cakep kan? Udah lebih dari cukup. Dan itu live dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam loh. Pakai iPhone 12 itu. Cuman kan itu bukan buat konten ya, buat live. Dan itu masih udah lebih dari cukup sih. Gitu. Jadi ya begitulah teman-teman ya. Wih sebentar. Banyak banget nih yang nanya nih, sebentar. Bang kenapa abangnya kalau riset produk udah banyak yang promosiin? Kalau misalnya, tunggu. Kalau misalnya udah ada yang promosi 2000 kali berapa kali buat video produk itu. Kenapa abangnya kalau riset produk, maksudnya kalau saya riset produk yang trending gitu ya. Karena saya bukan tipikal orang yang percaya diri yang bisa yakin bisa memviralkan produk atau melakukan produk. Karena teman-teman sendiri tahu kan, video saya sebenarnya gitu-gitu aja kan. Video saya standar, nggak ada bagus-bagusnya video saya itu. Jadi
saya promosi video-video yang jelas-jelas laku aja, yang yang memang udah ada market dan pasarnya. Karena saya nggak punya kepercayaan diri, oh saya bisa ngejual ini, ngelakuin ini, enggak. Saya fokus, saya affiliate itu bukan untuk itu, tapi untuk cuan, gitu aja. Untuk mana yang ada kelihatan potensi cuannya, yang mungkin untuk digapai, yang jelas-jelas ada marketnya, itu yang saya kejar. Tapi tiap orang punya strategi masing-masing ya. Kalau saya strateginya gitu aja. Mungkin banyak orang, jangan main produk yang banyak saingannya. Nanti kalian itu akan jadi butiran kecil dari banyaknya orang-orang yang udah pernah bikin gitu. Tapi ya saya percaya konsep rezeki aja lah. Video kita ikut aja lah berkompetisi di sana gitu. Kalau rezeki ya kita dapat gitu. Tapi ya nggak ada salahnya juga kalau kalian ambil produk-produk yang lain gitu loh teman-teman. Nggak ada salahnya gitu. Nggak ada salahnya teman-teman ambil produk-produk yang nggak viral gitu. Tapi kalau saya merasa video saya kurang menarik, kurang unik, kurang bisa memviralkan sebuah produk, ya saya realistis aja. Gitu. Kalau saya mah realistis aja gitu teman-teman. Nah, lagian juga produk-produk kalau misalnya buat teman-teman pemula, saya saranin teman-teman pakai produk yang kepake aja buat kalian. Ya. Bang, cara cek top kreator gimana? Cek top kreator itu nanti ada update-nya kok di informasi itu, notifikasi. Jadi top kreator golden tick itu selalu diupdate. Saya lupa berapa minggu sekali ya. Jadi selalu ada info kita lolos nggak. Jadi nggak kayak kita itu sekali dapat golden tick, selamanya bakal aman golden tick, enggak. Ada momen masa-masa di mana golden tick kita itu bisa dicabut loh. Nah, itu dia tuh. Nah, makanya kita juga harus tetap memaksimalkan video kita terus, teman-teman, ya. Jadi, kita maksimalin lah, ibaratnya yang kita kejar adalah bagaimana cara ngonten kita. Banyak kok teman-teman lain itu videonya biasa-biasa aja, nggak yang unik-unik banget, tapi omset komisi hariannya itu 4 juta, 5 juta, itu banyak. Cuman kemarin tuh saya lihat akunnya siapa ya, saya lupa lagi. Cuman kipas angin portable, teman-teman, cuma dipegang gini doang, sambil ngejelasin gitu. Jadi ya, tapi omsetnya bisa banyak di Shopee. Ya karena dia mainnya udah lama, videonya udah 1.600 lebih. Cara ngomongnya enak gitu, meskipun kontennya cuman ya talking head biasa, one take ya gitu. Saya sering lihat konten Mas Hendra, katanya kalau belum dapat sampel harus pakai sampel yang ada dulu. Nah, kalau sampelnya itu punya lama kayak udah jelek atau nggak bagus lagi, hal ini otomatis nggak ikut tren alias hot viral produk bakal susah bersaing, itu gimana caranya Mas selain beli produknya? Oke. Berarti sampelnya gini, berarti kan sampel kalian jelek ya. Ibaratnya produknya itu udah buluk lah ya, kayak misalnya kayak alat cukur tapi udah baret semua gitu ya. Ya, ini kan pasti nggak akan menarik ya teman-teman ya. Nggak akan menarik kalau misalnya di show orang gitu. Nggak akan menarik. Nah, solusinya bagaimana? Tergantung produknya. Misal kita lagi cukur-cukurannya, nggak usah diliatin detil-detil yang gitu-gitu sih teman-teman. Tapi barang itu udah jelek, menunjukkan bahwa kalian udah pakai kan. Kalian pakai sendiri itu barang gitu loh. Jadi itu akan menjadi trust tersendiri. Cuman kalau memang parah banget ya nggak bisa juga. Orang jadinya nggak akan tertarik gitu teman-teman. Coba cari barang yang lain gitu ya. Hario Anggun ya. Wah iya itu tuh bener tuh. Kayaknya Kak Hario Anggun deh kalau nggak salah. Itu akun Shopee-nya itu komisinya gede loh. Kayaknya 4 juta 5 juta deh setiap hari. Jualan full kipas angin deh kalau nggak salah. Mungkin teman-teman boleh nanti dicari tahu buat belajar juga, buat meningkatkan rasa percaya diri kalian dan juga buat inspirasi. Nggak apa-apa loh teman-teman, kalian tuh nyari-nyari informasi akun-akun orang yang sukses, yang udah punya penghasilan, biar kalian tuh punya motivasi juga gitu. Jadi jangan malah iri, jangan malah apa ya, kalau orang Jawa bilang itu ngersulo. Ada yang tahu nggak ngersulo apa? Jadi kayak iri, ngersulo, terus apa ya, bahasa ngersulo apa sih bahasa Indonesianya? Bahasa apa ya, bukan sambat, bukan ngeluh sih, nggak kayak apa ya, kayak iya mirip-mirip ngeluh lah ya, ngeluh. Nah kayak gitu-gitu, jadi ibaratnya pikiran kita itu akan jadi kayak panik, deg-degan. Dan ketika saya belajar, ketika kita pikirannya nggak tenang teman-teman, rezeki itu akan susah banget buat datang ke kita gitu. Sama halnya kalau kita tuh bener-bener pengen ngejar banget sesuatu, kita sampai panik, kita sampai bener-bener wah, emosi kita tuh kacau, nggak kekontrol, apa yang kita kejar itu malah nggak sampai gitu. Tapi begitu kita ya udahlah ikhlasin,
let it flow aja, kerjain, itu akan jauh lebih gampang malah. Dan itu berkali-kali kejadian di saya ya teman-teman ya. Ini maksudnya pengalaman pribadi saya juga, ketika saya menggebu-gebu, saya tuh pengen meraih sesuatu, justru malah gak dapat itu. Tapi begitu ya udah ikhlaskan, jalan aja, yang penting kerjain semaksimal mungkin. Nah justru malah akan datang rezekinya. Karena percaya atau tidak, affiliate ini, video ini banyak faktor hoki dan rezekiannya. Gimana ceritanya video kita tiba-tiba nyempil di antara video kreator-kreator lain yang videonya lebih bagus, lebih keren. Nah itu udah faktor yang nggak bisa dilawan itu. Gitu loh. Jadi ya tugas kita berusaha, berdoa, tapi nggak usah terlalu yang gimana-gimana ya, ngoyo, stres. Karena saya kan sekarang ini saya lagi sering ya buka-buka aplikasi trade itu ya. Banyak banget nih afiliator-afiliator Shopee baru gitu. Banyak juga yang share link di trade juga, yang pada ngeluh juga udah upload berapa video tapi masih gagal juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa lama kalian bisa bertahan? Itu aja sih, contoh kayak saya nih, dari bahkan saya nggak dari Desember loh. TikTok Shop, platform sebelah itu tutup itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah bulan September 2023. Nah itu saya udah mulai upload di Shopee loh teman-teman. Cuman baru pertama kali ada pecah telur itu di Desember. Selanjutnya 5 bulan itu baru pertama kali saya dapat komisi di atas 200-300 ribu per hari. 5 bulan itu cukup lama sih ya, kalian tahu sendiri lah ya, ibaratnya video saya pun juga nggak begitu menarik, nggak ada keunikan khusus lah gitu. Permainan saya itu cuman permainan kata-kata doang, itu aja ya. Shopee bisa 2 akun tapi satu muka nggak bang? Ini saya nggak bisa jawab. Mungkin bisa, tapi mungkin bedain background sama mungkin aksesoris. Tapi datanya harus beda ya teman-teman ya. Jadi 2 akun, data harus beda. Satu data kalian, mungkin satu data pasangan kalian atau orang tua kalian gitu. Nggak bisa kalian punya 2 akun, nggak bisa. Saya udah coba, karena ketolak nanti NPWP sama KTP-nya. Gitu ya. Karena Shopee kan wajib banget untuk NPWP. 5 bulan 5 bulan itu berapa video per hari bang? 10. Rata-rata saya 10 kak. 5 bulan tuh 10. Tapi kan dulu tuh belum ada istilah gold tick. Dan upload banyak pun masih aman. Nah sekarang kalau kalian masih belum gold tick atau belum top creator, saran saya maksimal 7. 5 lah ideal. Jadi kalian bisa sambil luangin waktu buat belajar yang lain. Ya buat teman-teman yang baru mulai, yang belum centang oren, fokus di 5 video aja sehari. Biar kalian juga nggak ngerasa terbebani, biar kalian nggak merasa kayak stres kalau viewsnya nggak ada gitu. Yang penting videonya ditingkatkan, karena paling susah itu meningkatkan video teman-teman. Karena kan kita banyak keterbatasan dengan sampel dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kalian cukup harus berjuang di poin itu dulu deh. Gimana caranya bisa konsisten, gimana caranya biar nggak nyerah. Itu aja sih. Kalau saya sendiri sih, kalau untuk masalah penghasilan naik turun itu udah hal yang lumrah. Cuman ya kita harus berusaha untuk update produk aja. Kalau memang punya penghasilan, sudah ada komisi cair, jangan langsung dipakai semuanya duitnya. Disisihkan untuk ngegulung. Ibaratnya kalau kalian mau berusaha kan juga ya, kalau dapat keuntungan kan, kalau usahanya pengen besar kan tetap harus harus nambah modal, harus ada inovasi baru, harus mungkin nambah variasi produk. Nah kayak gitu. Karena sekali lagi Shopee itu faktor produk itu sangat-sangat penting sekali. Gitu. Ada tools riset nggak bang? Riset itu kalau data Shopee kayaknya udah bisa deh. Ada data pintar juga sih, teman saya belum pernah make. Saya ngeriset itu cuman murni dari Shopee aja sih teman-teman. Saya dari Shopee aja, kadang nge-scroll FYP orang gitu, ngeliat produknya oke. Terus ada kayak logo gambar piala, sama satu lagi deh, saya coba share HP dulu ya. Share screen dulu. Mana HP saya? Kok nggak ada? Tunggu. Sama produk-produk yang kejualnya 1000-an sih teman-teman. Produk-produk yang udah kejual 1000 per bulan itu biasanya saya udah anggap layak ya. Sebentar, mana nih share screen-nya? Nah, kita coba ya. Kita coba di sini, katakanlah di mana ya? Tunggu, wah, menu di bawah nggak ada lagi, tunggu. Wah ini nih. Nah ini ada trending juga nih. Sebentar. Dia harus di menu pencarian sini sih teman-teman. Contoh di sini. Nah ini Bang Ji nih.
Saya ketik dulu ya. Ini deh. Nah, kayak gini nih teman-teman ya. Saya kadang scroll terlaris gitu aja dulu. Nah, di sini acuan saya itu biasanya nyari yang 1000 terjual. Ini acuan saya nih. 1000 plus terjual per bulan, ini udah cukup lumayan ada traffic itu produknya. Paling gitu-gitu aja sih. Nanti paling tinggal kita klik lagi, perdalam lagi untuk riset ya. Contoh kayak setrikaan ini. Kita perdalam lagi nih, terlaris nomor 1 setrika Philip. Dari sini biasanya kadang saya riset-riset produk-produk yang lain nih. Mirip lah kayak yang lain ya. Cuman acuan saya itu kalau udah 1000 sih, di atas 1000 terjual itu udah cukup oke teman-teman. Per bulan ya. Itu kita kayak masih bisa punya market. Dan satu lagi diklik lagi, teman-teman mungkin boleh perhatiin di sini. Kalian bisa lihat pemainnya ada di sini. Banyak nggak pemain itu di sini. Bisa lihat di sini juga nih, scroll cross siapa aja pemainnya gitu ya. Nah itu kalian bisa lihat di situ juga nih, seperti ini. Kita klik, kita kadang ngelihat di situ itu kadang ada siapa aja pemainnya. Tapi kadang di halaman kreator itu lebih jelas sih. Saya lupa di mana ya itu halamannya ya. Jadi kadang ada produk itu yang pemainnya masih sedikit gitu. Tapi laku 1000 kali terjual. Nah itu tuh peluang yang luar biasa tuh teman-teman. Nah kalau untuk penjualan total saya juga biasanya kadang ngincer yang 10.000 plus kayak gini nih. Itu. Nah contoh, bahkan saya pun jarang loh. Saya paling ngecek ini doang nih. Biasanya ngecek apa namanya produknya. Sebentar. Komisi kayak gini nih. Saya jarang banget nih ngecek komisinya gini nih. Cuman paling nggak seenggaknya ini produk ada komisinya aja. Tapi komisinya berapa persen saya hampir jarang sih ngelihat. Wih kok komisi cuma 2%, 3%? Ya udah. Kalau produknya udah terlanjur saya beli. Tapi kalian kan bisa memilih kan. Saat kalian beli sampelnya kalian bisa memilih ini kalian mau nggak gitu. Itu kan pilihan ya. Intinya jangan yang kecil-kecil semua, jangan yang gede-gede semua. Di custom lah ya. Di apa ya? Bukan di custom ya, apa ya bahasanya? Apa sih? Sesuaikan aja lah. Nah, dicampur lah, disesuaikan, di mix gitu teman-teman. Itu kalau saya, tapi kan cara orang berbeda-beda ya. Cara orang berbeda-beda. Kombinasi betul. Try on sekali buat ditempelin ke 5 video aman nggak? Aman Kak Arif. Jadi kalau kalian malas try on, kalian try on sekali, videonya kalau bisa dibikin durasi cukup lama. Misal kalian lagi try on nih, muter-muter aja misal baju ya, badan kalian muter-muter aja udah selama 5 menit gitu. Itu mau kalian pakai buat 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan mah aman. Nanti dipotong-potong aja. Saya udah confirm ke pihak Shopee-nya, aman. Kemarin waktu meeting para afiliator mentor, para mentor-mentor yang udah kepilih, mereka beberapa kali ada yang nanya tuh, boleh nggak seperti itu? Jawabannya boleh, teman-teman ya. Jawabannya boleh. Asal nggak sepenuhnya video itu video yang lama-lama dipakai kembali. Gitu. Jadi try on harusnya lebih mudah. Makanya kan di materi tadi kan saya sampaikan ya, fokus di bagian B-roll-nya. Nah di bagian B-roll-nya ini teman-teman bisa efisiensi dengan cara seperti tadi. Gitu. Oke, bagus satu video berapa tautan produk bang? Soalnya ada mentor yang bilang banyakin tautan aja, penting produk sama. Kalau bang Hendra gimana? Saya untuk berapa tautan bebas. Kalau bisa lebih dari satu, lebih dari satu. Untuk di Shopee ya, untuk di Shopee. Karena ngefek loh, trafficnya tuh ngefek. Jadi kadang kita dapat traffic dari produk A. Kalau misalnya dua-duanya trafficnya bagus, gas dua-duanya. Contoh kayak saya tadi ya, ini yang tadi saya contoh ini, nih sombong. Ya, sombong ini teman-teman, ini tuh saya kadang masukin keranjang itu ada 3 keranjang bahkan. Satu bijian, langsung paket 3, satunya lagi paket 5, gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Selama produknya sama ya teman-teman ya. Jangan sampai sabun wajah sombong terus keranjang lainnya merek yang lain. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya bisa potensi lebih dari satu dan keranjang yang lainnya itu memang trafficnya gede juga, nggak ada masalah kalian masukin lebih dari satu. Dan malah saya mewajibkan hal itu kalau di akun saya. Ya sebenarnya tergantung males dan enggaknya sih. Kalau lagi buru-buru mah boleh satu aja yang penting upload gitu. Tapi kalau misalnya ada waktu, saya udah pasti nyari-nyari yang lain tuh. Jadi keranjangnya lebih dari satu. Dan ini juga sebenarnya strategi agar ini nih teman-teman. Ntar saya share screen lagi deh. Ini sebenarnya strategi saya buat mengurangi yang ada di sini nih. Sebentar.
Nih, jadi kan misal nih orang ketemu video saya nih teman-teman, ketemu video saya yang ini nih. Nah, kayak gini nih. Kalau satu doang kayak gini teman-teman, ini yang ada di bawah ini kan apa ya namanya? Akan menjadi fokus utama gitu loh, yang ada di bawah sini. Nah, kadang yang di bawah sini itu berbeda dengan yang di tadi gitu. Terkadang ada seller yang ngasih komisi lebih rendah gitu di bawahnya sini, atau seller-seller lain yang harganya lebih murah. Ya kita tetap akan dapat komisi, tapi kalau komisinya lebih rendah ya gimana gitu. Nah, kadang saya ngakalinnya kayak gitu ya. Ini mana ya tadi? Mitu, nah ini nih ada dua nih Mitu. Ntar saya pause dulu suaranya. Nih, ya ada satunya laku ini saya tambahin nih karena ini ada dua nih. Biasanya saya akan masukkan yang paket 7 juga gitu teman-teman. Nah, ketika kita klik di sini, nah ini kok nggak ada ya bawahnya ya, tumben nggak ada yang, coba cari yang lain deh. Ada yang dua nggak ini nih? Nah, nih kegeser nggak yang di bawah? Kamu mungkin juga suka ini, kegeser kan? Kalau ada lebih dari satu. Kalau satu, ini dari atas langsung ada nih. Nah, ini untuk meminimalisir aja sih teman-teman. Itu kalau cara saya ya. Sama harganya lebih murah, tapi affiliate nggak dapat komisi. Itu bisa terjadi teman-teman. Makanya kadang saya bikin dua kayak gitu tadi. Untuk ngakalin hal itu. Itu. Untuk ngakalin. Ya penting nggak penting sih. Penting nggak penting lah. Itu beberapa tautan beda toko. Oh satu toko. Kadang ada beberapa beda toko juga sih. Tapi saya itu selalu fokus ke Shopee Mall sih teman-teman. Jarang kecuali Shopee Mall nggak ada, biasanya ya random aja toko pokoknya yang ada gitu, terus komisinya ada baru saya masukin gitu ya. Jadi kalian boleh ikutin cara tadi, nggak ada masalah juga, itu yang saya lakukan sih. Dan apakah cara tersebut berhasil dan works apa enggak ya nggak ada yang tahu, tapi buktinya beberapa produk itu penjualannya ngaruh, jadi dari dua-dua keranjang itu laku juga nih. Kita masukin di sini. Kita pilih Prime ini keranjangnya nih. Nih ya, ini kan ada pasta gigi ini, pasta gigi satu. Nah, kita coba ya, ada produk yang sama nanti biasanya, tapi dia beda keranjang doang tuh. Nih, buku ini nih, buku Ziad Book. Ini saya ada, nah ini nih, buku lagi nih, satu. Ini ada aktivitas codingnya beda ya. Sebentar. Ada Ziad Book lagi tuh biasanya tuh. Nih, Siran Nabawiyah ini kadang dua gitu. Nah, ini lagi ada di atas kan ada tuh tadi tuh. Ini ada lagi. Terus mana ya buku-buku itu, buku-buku sih, buku-buku itu yang sering kali tuh. Nah ini ada lagi kan aktivitas coding juga kan, tadi di atas kan ada, ini ada lagi tuh. Nah karena masing-masing, ini juga cerita hewan ada lagi tuh, di atas ada, dan dua-duanya laku kan gitu. Jadi double beli gitu teman-teman, beli dia mana gitu. Dan tadi itu dua itu beda toko, buku-buku tadi itu beda toko. Nah itu sedikit intermezzo aja ya, maksudnya kenapa saya masukkan dua ya, itu ada beberapa alasan. Yang pertama tadi biar orang-orang nggak ke distract harga di bawahnya, karena biasanya di bawah itu harganya lebih murah yang di bawah itu. Jadi yang mungkin Anda menyukai ini, itu di bawah itu biasanya lebih murah, makanya jadi orang kadang milih di bawahnya gitu. Nah biar mendistract itu saya biasanya masukin kedua gitu sih. Kadang ada orang yang masukin dua karena satunya komisinya gede, satunya komisinya kecil. Nah terserah sih. Kalau untuk di Shopee Video tidak ada masalah ya teman-teman ya, memasukkan lebih dari satu. Kalau platform lain beda gitu ya, beda cerita. Nah saya nggak akan bahas itu di sini. Bang, kalau lihat kompetitor pas riset gimana bang? Yang sering Bang Hendra lakukan. Kompetitor pas riset, maksudnya gimana tuh? Akun orang lain, kompetitor. Ya paling saya ngikutin produknya aja sih teman-teman. Kalau produk itu sering dibikin dia, artinya itu winning produknya dia sih. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kalian ngeliat akun saya itu sering bikin video apa ya, berarti itu winning produk saya sih. Nggak mungkin kan, barang itu nggak laku terus-terusan saya kontenin, ya kan? Nah pasti ada something something kenapa alasan saya ngontenin barang itu terus gitu. Itu berarti laku di saya. Tapi sekali lagi produk itu kan jodoh-jodohan. Laku di saya belum tentu laku di kalian. Tapi ya tetap ada potensi. Setidaknya kita tahu ini produk laku, ada marketnya. Itu aja. Jadi ketika saya bikin video karena orang lain laku, ya bukan berarti
produk, nggak bisa. Saya udah coba berkali-kali ya, yang udah juta, 3 juta, hanya demi ngerebut traffic dari orang yang lagi FYP. Nggak bisa tuh, mau iklan segede apapun, nggak bisa tuh ngalahin FYP organik. Jadi ya zong-zong aja. Kita bayar jutaan setiap hari buat iklan, nggak bisa juga, karena organik itu lebih powerful sih. Nah, untuk saat ini nggak tahu ya, karena ini udah eranya GMV Max, malah lebih mahal lagi, gitu. Bang, kualitatif apa itu tadi? Sebentar, Bang, kualitatifnya lolosnya gimana, Bang? Kualitatif itu kan termasuk ke ini ya. Pertama kan kalian harus lolos dulu kuantitatif. Selanjutnya kualitatif itu pastinya ke kualitas video. Nah, justru materi hari ini tuh untuk meningkatkan kualitatif itu loh, teman-teman ya. Biar kalian lolos kualitatif itu tadi, gitu, mulai adanya try on, terus kemudian bikin videonya itu niat, terstruktur. Karena Goldtick itu kan yang review manusia ya, teman-teman ya. Yang review itu manusia. Jadi ya kita benar-benar harus saklek sesuai dengan apa yang persepsi mereka inginkan di video-video kita gitu. Jadi pastikan teman-teman videonya yang lain-lain, video zaman-zaman dulu pastikan tidak ada yang menyalahi aturan teman-teman. Baik itu menyebutkan platform yang lain, baik itu ada atribut platform yang lain seperti kayak komentar platform yang lain itu kayak pop-up komen itu, jawab komen itu. Nah pastikan tidak ada, pastikan juga nggak ada video Cina. Kalau nggak salah, kemarin Mas Iandri itu dicabut Goldtick-nya. Padahal sekelas kreator besar ya, edukator besar juga, Iandri Tilu, saya yakin teman-teman tahu. Itu kalau nggak salah karena video-video zaman dia dulu, itu ada video Cina yang lupa hapus dia, zaman-zaman awal-awal dulu. Nah, coba benar-benar diperhatikan lagi juga ya. Cara mirror video dari platform sebelah yang aman, Bang. Ya sebenarnya kalau cara mirror itu tadi loh. Kita harus mematuhi aturan ya, teman-teman ya. Jangan sampai menyebut atribut-atribut warna keranjangnya platform lain. Jangan sampai menyebut platform lainnya itu apa. Jangan sampai ada logo-logo platform lainnya itu seperti apa. Nah, ini penting buat teman-teman ketahui gitu ya. Jadi ya begitulah teman-teman. Banyak hapus video sekaligus, jangan sekaligus, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, mungkin sehari 5 gitu. Bentar. Mas, saya ada video FYP dan penjualannya bagus, tapi sayang saya kurang teliti. Ternyata seller tidak amanah karena foto produk dan barang yang dikirim beda. Baiknya hapus saja atau gimana? Mas, saya ada video. Coba dikonfirmasi ke sellernya, coba di chat. Kalau barangnya berbeda, ya berarti sebenarnya dia aja seller itu udah menyalahi aturan, bukan dari sisi teman-teman. Kalian bisa laporkan juga itu sellernya, barangnya berbeda gitu teman-teman. Nah, kalian ngomong baik-baik aja gitu. Kalau misalnya barang yang lama udah discontinue, terus teman-teman itu videonya nggak mau dihapus, sebisa mungkin ya seller harus nambah varian produk dari yang mirip dikirim ke kalian, tapi stoknya mungkin dikosongin. Jadi secara keranjang kita aman gitu loh, secara display kita aman gitu teman-teman. Gitu. Bang, pakai NPWP orang tua apakah rekening juga harus punya orang tua? Kayaknya iya sih teman-teman. Kayaknya iya. Karena sesuai dengan data. Kenapa sih NPWP itu? Karena di Shopee itu yang dibayarkan itu udah langsung dipotong pajak teman-teman. Jadi kalian tuh nanti nggak pusing bayar pajaknya. Mau nyebut kayak platform sebelah kan, saya tiap tahun kan harus mikirin bayar pajak. Nah kalau Shopee itu kita tinggal sisa bayar berapa. Udah enak banget sih Shopee itu sebenarnya. Kalian mau nggak perlu takut, nggak perlu sembunyi-sembunyi sama orang pajak lah, apalah nggak perlu karena ya memang sudah dipotong, kita sudah bayar, yang bayarkan Shopee dengan motong penghasilan kita itu gitu. Ya, itu makanya kenapa NPWP harus, dan alasannya kenapa kok teman-teman itu ini banyak banget ya ternyata yang nggak mau masuk ke Shopee Video itu karena NPWP. Apa sih permasalahan NPWP sebenarnya itu loh? Sebenarnya akan beres kalau kalian datang ke kantor pajak terdekat aja kalau kalian memang ada masalah di NPWP teman-teman. Bikin aja NPWP langsung di sana, jadi cepet kok. Gitu loh. Apakah kalian takut, Bang, nanti kalau kita bikin NPWP, apakah nanti kita akan diincar pajak terus?
Toh saya belum punya penghasilan bang, apakah nanti saya harus bayar? Enggak. NPWP itu tidak wajib buat kalian yang belum ada penghasilannya. Dan yang kedua, NPWP itu kalau kalian penghasilannya setahun masih di bawah 58 atau 56 juta gitu, saya lupa. Pokoknya di bawah 60 juta lah. Itu nggak wajib bayar pajak. Nggak wajib lapor juga kalau masih di bawah itu. Kalau di atas itu baru kalian bayar. Jadi nggak sekonyong-konyong kalian punya NPWP terus teman-teman harus bayar pajak mulu. Nggak gitu juga. Gitu ya. Jadi urus aja teman-teman. Saya dari Kalbar bang, jadi ongkir mahal dan nyampainya 2 mingguan, tapi tetap semangat. Weh mantap, itu resiko ya. Kayak Kohen gitu kan tetap dijalani ya. Dia dari Jambi juga, jauh, kadang sering kali ketinggalan tren. Orang-orang lain udah pada bikin video produknya, dia telat sendiri datangnya. Nah itu bukan alasan sih. Kayak ini teman-teman, Three Brothers, itu kan juga di daerah yang cukup lumayan jauh ya. Three Brothers di mana ya? Lampung atau di mana ya? Tapi buktinya dia tetap bisa survive tuh meskipun jauh gitu kan. Itu. Bang Hendra biasanya lebih apa itu? Bisa lebih summary ngambil produk terlaris atau yang masuk trending atau yang baru. Dua-duanya. Terlaris dan trending itu tetap saya akan anggap pokoknya laku lebih dari 1.000 per bulan itu udah saya anggap bagus teman-teman. Produknya udah layak untuk saya bikinin videonya. Itu. Penjadwalan nggak ada ya kak ya. Shopee Video tidak ada penjadwalan untuk saat ini. Kita doakan aja semoga segera ada. Tapi untuk saat ini belum ada. Oke. Udah setengah 10 teman-teman. Mungkin 5 pertanyaan lagi lah ya. 5 pertanyaan lagi. Sebentar. Saya pilihan yang belum saya bahas ya tadi ya. Jadi semua video Cina harus dihapus kak. Wajib. Video Cina yang udah pernah kalian upload wajib dihapus ya guys ya. Yang dulu-dulu pun wajib dihapus. Karena mungkin sekarang aman, siapa tahu pas kalian udah gold tick, kalian akunnya udah jalan, kayak Mas Andri itu, udah dapat penghasilan banyak setiap harinya dari Shopee, video zaman dulu ada tuh. Video Cina. Jadi kena tuh. Nah, daripada kan, kita udah susah payah, capek-capek. Yang gagal kualitasnya apakah bakal bisa. Yang gagal-gagal itu masih bisa tapi diperbaiki videonya ya. Kalau saya malah di penjualan bang 20 belum sampai semua sudah memenuhi biar banyak penjualan gimana sih bang? Gimana ya? Kalau saya malah di penjualan bang 20 belum sampai semua sudah memenuhi biar banyak penjualan gimana sih bang? Nggak bisa teman-teman. Biar banyak penjualan itu tadi loh. Seminimal mungkin teman-teman itu harus bikin videonya seperti yang kita bahas tadi loh. Ya 3M lah. Kalau di Shopee Video itu 3M loh tadi ya. Itu aja cukup. Nanti setelah itu teman-teman setelah itu teman-teman tinggal pasrah aja, banyak-banyak doa, udah nggak ada trik yang aneh-aneh ya. Jadi kan pertama kuncinya di produk, yang kedua video kalian harus semeyakinkan mungkin, udah itu doang kuncinya, itu doang. Di affiliate di platform manapun kuncinya itu doang guys. Cuman memang kita nggak pernah tahu kapan video kita itu akan naik gitu loh. Susah nggak bisa ditebak. Tapi ya tetap kita harus upgrade aja. Jadi teman-teman intinya gitu loh, jangan terlalu buru-buru dulu. Ibaratnya siapa sih yang nggak mau ya dapat penghasilan cepat. Tapi kan kita juga harus sadar pemainnya kan banyak. Banyak orang yang upload video setiap hari, banyak orang yang bikin video yang sama kayak kita. Nah apa yang membuat kita bisa lebih? Ya, itu dia. Kalau lama apa itu tadi? Mana? Tar, ke scroll. Kalau lama udah FYP tapi nggak di try on gimana bang? Wajib dihapus nggak ya? Eman. Nah itu saya nggak berani jawab ya. Kayaknya nggak usah dulu deh. Tapi itu trafficnya FYP terus ya. Jangan gini aja nih. Cobain untuk daftarin gold tick. Kalau memang gagal karena itu, ya berarti harus dihapus mas. Nggak ada pilihan kalau memang karena hal itu. Bener bang, saya aja sekarang penjualan datang dari video dulu tuh kan, dari Ko Oktariani Dini. Tuh, jadi memang video dari 2024. Saya bahkan dari tahun 2023 ada loh video yang laku sampai sekarang teman-teman. Ya pokoknya apa yang kita upload kalau di Shopee itu peluangnya gede kok. Kalau di platform sebelah video dari tahun yang lalu, setahun yang lalu, itu kayaknya udah jarang yang ada penjualan deh. Kalau di Shopee Video itu bisa masih menjadi top
income kita. Masih ada peluang, ya. Jadi apapun yang kalian lakukan nggak sia-sia selama ya kalian mengedepankan kualitas dari video teman-teman tadi loh. Gitu ya. Itu yang harus teman-teman jaga. Saya mending apa itu? Nah, saya buat video seadanya. CO 1 bulan lalu pas niat buat video dengan hook editing yang bagus sesuai dengan kelas mas. Belum ada. Jadi sabar dulu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya video itu kita harus maksimalin. Nggak ada solusi sih. Atau kalian gini aja loh. Kalau mau, kalau saya dulu gini, acuannya gini teman-teman. Terkadang penilaian video kita sudah bagus dan tidak itu kan terkadang dari perspektif kita sendiri ya. Kalau saya dulu, saya nyari satu kreator yang memang saya tuh pengen video saya itu kayak dia dulunya. Nah, dulu itu ada kreator yang udah duluan daripada saya untuk di YouTube ya waktu itu ya. Karena kan saya mulai pertama konten di YouTube, saya itu ngejar satu kreator yang mana saya dulu tuh ngomong aja susah, ngomong itu nggak pede, gelagapan. Saya pilih tuh waktu itu kalau nggak salah lupa deh, namanya itu channelnya itu Maijun deh. Maijun Tarlando siapa gitu. Nah itu channelnya dia. Saya suka cara dia menjelaskan. Nah target saya adalah bisa seperti dia ngomongnya. Dan ya terbukti channel saya sekarang mungkin udah 2 kali lipat, 3 kali lipat subscribernya dibandingkan dia gitu. Nah cari seseorang siapapun itu, nggak harus kreator besar. Kalau kalian suka cara dia ngonten, pembawaan dia ngonten, jadikan itu kiblat kalian dulu deh. Seminimal mungkin kalian harus bisa menyamai dia deh. Cara ngomongnya kayak atau mungkin lancar ngomongnya, itu dulu dikejar sebagai padanan. Baru kita nanti ngomongin soal penghasilan. Saya pun seperti itu. Nah, tapi alhamdulillahnya ya dikasih rezeki ketika berproses dalam pembelajaran sudah dapat income. Nah, itu pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi saya juga bukan berasal dari orang-orang yang udah langsung jago ngomong, pede di depan kamera, enggak. Saya bener-bener dari orang-orang yang enggak pede di depan kamera. Bahkan dulu aja saya ngonten itu subuh. Supaya apa? Istri saya nggak dengar. Suara-suara di depan nggak berisik. Karena kan rumah saya juga di pinggir jalan gitu. Kalau jam 6 pagi udah banyak tukang sayur lewat. Suara tukang-tukang donat lewat, bakpao gitu, sate pagi-pagi di daerah Sidoarjo dulu. Saya tinggal di Sidoarjo waktu itu tahun 2022. Jadi saya bela-belain ngonten itu jam 4 sampai pokoknya habis subuh lah. Di daerah Jawa Timur kan subuhnya di jam 4 ya. Jam 4 setengah 4 itu kan udah subuh waktu itu, ada beberapa kali. Rata-rata jam 4 seperempat itu udah subuh. Jadi start setengah 5 itu udah pasti saya udah mulai ngomong di depan kamera itu. Sampai setengah 7. Nah itu tiap hari tanpa bolong, bahkan Sabtu Minggu. Nah saya aja ngomong di depan kamera, istri saya tahu saya ngomong di depan, saya malu, gak berani. Makanya saat keluarga saya tidur. Nah itu ya ibaratnya kan ini berproses ya, bro. Saya pun juga nggak sekonyong-konyong, ngonten kamera langsung lancar, enggak. Butuh waktu teman-teman. Gitu. Saya niru Bang Hendra dari setup produknya, boleh. Silahkan. Kalau yang mau kreatif videonya itu kok kamseng, tapi itu susah untuk dilakukan oleh PD dulu. Nah baru mungkin bikin video yang unik-unik gitu. Jadi kita jangan langsung dari bayi itu langsung pengen lari lompat-lompat ya. Pertama ya merangkak dulu lah, belajar berdiri, jalan, jangan langsung yang ngebut juga gitu. Karena gini loh, ada nggak di sini ini apa instruktur gym atau PT gym atau orang yang nge-gym lah? Buat jadiin badan sebagus itu bisa nggak cepet? Mau kalian segimanapun bisa nggak cepet? Tetap butuh waktu, proses continue kan. Setiap seminggu berapa kali nge-gym, jaga makan, terus kan baru badan jadi kan. Nah sama lah, ngonten juga sama seperti itu kok. Cuman bedanya ya kita ngejarnya duit, yang nge-gym ngejarnya badan gitu. Tapi prosesnya kan sama.
Apakah konten one take talking head harus kuat personal branding dulu dan solusinya gimana? Sebenarnya nggak harus kuat personal branding kalau kalian memang powerful banget storytelling dan juga pembawaannya ya. Tapi kalau enggak, ya personal branding harus kuat gitu. Jadi kalau kalian cuma talking head one take, ya teman-teman harus lancar, nggak mimik mimik wajah kalian tuh nggak terlihat ragu sedikit pun gitu loh teman-teman. Nggak ada masalah kalau kalian memang nggak punya personal branding. Tapi kalau teman-teman punya personal branding, ya itu akan tetap pasti akan mempermudah, nggak mungkin kan. Wajib MCN untuk dapat golden tick. Nggak juga sih teman-teman. Jadi MCN itu juga ikut antrian juga sih, sama kok. Mereka pun bisa merekomendasikan, tapi nggak bakal 100% menjamin teman-teman diterima. Itu. Mending ambil HP iPhone 12 yang agak murah, RAM berapa bang, biar cukup memorinya. RAM? Memori kali, iPhone kan saya nggak tahu RAM-nya berapa. Nggak tahu, teman-teman ada yang pengalaman nggak pakai iPhone kira-kira berapa tuh minimal tuh? Mungkin boleh di-share tuh, 128 cukup nggak buat ngonten guys? Kalau saya sih minimal 256 ya iPhone ya, buat kalau ngonten gitu ya. Itu pun saya taruh di harddisk ini nih. Nih, dari HP. Jadi, saya taruh di sini. Jadi, stok-stok konten-konten yang udah di-upload, saya masukin ke sini. Di HP saya hapus. Kelihatan nggak ini? Ini kayak SSD gitu loh. Ada yang buat ke komputer, ujung sininya yang Type C. Tuh. Gitu. Jadi, mau ngoper kayak dari Android sini, mau saya oper ke iPhone sini, ya tinggal oper aja gitu. Kalau saya sih itu, teman-teman. Ini 1 tera segini, SSD dari Transcan. Saya juga ada yang 2 tera juga gitu. Ini SSD portable. Dia itu OTG, bisa buat komputer, dan ini 1 terabyte. Ini harganya mahal sih, berapa ya kemarin ya? 1,7 apa ini? Ada juga yang 512, ada yang 512 lebih murah. Ini. Mahal ini 1, kalau yang 512 1 juta kali ya. Di SV ada bang, saya pernah review kok, ini ada kok. Di Shopee ada. Merek apa? Ini merek Transcan. Nih. Jadi kalau yang udah diupload, kan kadang kita stok ya teman-teman ya. Mungkin untuk kita mirroring di yang lain, yang udah kita upload, itu saya taruh di sini. Biar kayak kalau misalnya kalian mau 1 terabyte pun di iPhone juga nggak akan cukup. Kalau semuanya kalian simpen ya. Pasti butuh backupan. Jadi buat teman-teman tadi yang butuh device yang mungkin 128 cukup, tapi kalian juga mungkin beli beginian gitu. Jadi kalian bisa simpen, nge-backup, atau mungkin nyimpen footage-footage yang mau kalian edit gitu ya. B-roll itu disimpan di sini karena suatu saat butuh. Karena kalau semua kalian simpen tumplak-blak di HP, ya susah. Kamera live pakai DJI ya bang? Live apa ini? Ini pakai OBS bot, ini pakai webcam. OBS bot guys. Ini barang endorse. Kemarin saya di endorse ini OBS bot, tapi barangnya nggak dipinjemin, dikasih ya saya pakai. Oke guys, bang ada pakai LUT atau nggak proses? Nggak, editing itu kayak nggak pakai lat-lat. Oh nggak keburu kak, nggak keburu. Saya sehari itu bikin 24 video. Nggak keburu kalau ngeditnya harus lat. Belum lagi di YouTube sehari 12 sampai 15 video. Nggak keburu kalau harus ngedit. Makanya editing saya itu paling sederhana. Kalian coba lihat editing saya. Paling potong depan, potong belakang, nambahin subtitle. Udah itu doang editing saya. Potong depan, potong belakang, tambahin subtitle. Kalau saya harus ngedit inilah, bikin transisi lah, inilah, nggak keburu guys. 24 video TikTok, terus sekitar 12 sampai 15 video YouTube, nggak keburu. Nggak, jadi jadi ngeditnya nggak sempat kalau harus aneh-aneh ngasih lat, ngasih transisi gitu. Jadi ya bisa kan buktinya, jalan kan tanpa harus skill editing yang gimana-gimana gitu loh. Kesebut bang, iya lagi. Tarik sensor aja. Kualitas ekspornya 1080. 1080 guys. Kualitas ekspor video untuk Shopee ya. Link SV OTG-nya dong bang. Link Shopee video OTG-nya. Waduh.
Gimana ya nunjukinnya ya? Kalian cari aja deh, Transcan. Sebentar-sebentar, kita cari di sini ya. Teman-teman cari aja sendiri, ntar bisa kok. Ini bagus, merek Transcan itu bukan merek merek abal-abal ya teman-teman ya. Transcan itu merek merek bagus. Saya percaya dari dulu tuh, dari zaman-zaman saya SMA pakai merek ini nih. Tapi nggak tahu ini ada komisinya nggak ini. Ntar diketik dulu. Transcan SSD. Nah, ini kan produknya. Ini ada yang warna pink nih buat cewek-cewek nih. Tapi nggak tahu ada nggak stoknya. Ini apa ini? Kok murah ini? Tunggu. Oh, 256. Oh ada 128 nih. 300.000. Yang 256, 512, 500.000. Yang ini baru. Yang 374 produknya ya. Ini kalian catat aja nanti Transcan ini. Komisinya ada nggak nih? Ada nih 4,5%. Lumayan. Gitu. Gitu guys. FPS-nya 30, nggak jangan sampai 60, 30 aja cukup. Kalau di HP itu nggak perlu yang frame rate yang tinggi-tinggi ya, kan kita nggak mau bikin konten sinematik ya, teman-teman. Yang penting saat ngupload, koneksi kalian bagus ya. Jangan sampai koneksi kalian lemot-lemot, kalian paksakan, itu akan mempengaruhi, apa ya, kayak konversinya gitu loh saat proses upload. Bitrate-nya itu akan otomatis di drop di semua platform. Jadi hasil video yang terupload itu pasti akan lebih ke kompres atau proses kompresinya itu akan bermasalah. Pas share screen suaranya patah-patah bang. Oh kayaknya koneksi saya ya. Kalau seller berangkap affiliate nggak apa-apa. Saya kurang tahu, belum bisa jawab. Belum pernah berada di situasi itu. Tapi kalau sellernya nggak aktif, masih aman sih harusnya. Lebih baik dipisah aja kak. Akunnya kak, kalau memang seller sendiri sama affiliate sendiri kak, lebih aman ya. Kalau pakai Lexar 128 dapat di harga 100.000, boleh pakai apapun ya teman-teman ya. Untuk tools itu tidak harus ngikutin saya guys. Yang penting di kalian jalan, harga lebih murah, lebih kejangkau, gas lah. Yang penting memudahkan kalian untuk aktivitasnya. Jangan sampai hal-hal sepele-sepele kayak gini mempengaruhi kalian buat kontennya. Gitu ya. Bang, share link di FB juga kah? Jarang. Di FB itu trafficnya lumayan tapi konversinya kurang. Video lama yang pakai suara Google masih amankah? Aman sih harusnya ya mas ya. Aman sih harusnya. Banyak kah videonya? Buat dapat gold tick video kita harus full tampil wajah. Nggak harus full. Teman saya Bang Ji itu ada yang nggak menampilkan wajah, tapi menampilkan badannya sih. Jadi lehernya separuh ini nggak ada, ibaratnya kayak di cut kamera gitu loh. Jadi cuman separuh badan, itu dia gold tick kok. Nggak harus. Yang penting kontennya bener-bener bagus, maksudnya kontennya bener-bener real, ada orangnya gitu loh. Nggak konten yang asal-asalan dibikin gitu. Bisa kok gold tick tanpa menampilkan wajah itu. Cuman kalau kalian belum bisa membuat konten yang bagus, alangkah baiknya menampilkan wajah. Gitu aja sih. Jadi kayak ada plus minus yang ada kekurangan, berarti harus ada kelebihan yang kalian tonjolkan gitu aja. Ya, ya kayak negosiasi gitu lah. Mikrofon 200 yang suaranya lumayan apa bang? 200 ya. Mixio T9 zaman dulu itu bagus sih teman-teman. Mixio yang sekarang nggak tahu masih ada apa nggak ya. Mikrofon yang menurut saya oke itu TNW A36. Tapi beberapa HP kadang kecil suaranya. A36 itu kekurangannya satu, ketika mikrofon itu jatuh, rusak gitu. Saya pernah ngerusakin satu gitu, dipakai jatuh jadi dua dia, prak gitu. Wah kalau Holyland itu levelnya udah level semi pro ya teman-teman ya. Kalau Holyland itu semi pro ya teman-teman ya, itu pasti kualitasnya mantap. Holyland itu oke. Kan teman-teman kan nanya buat pemula ya, pemula sama ide atau Boya deh, Boya itu oke kok. Boya itu oke untuk kualitas premium, harga lebih murah, Boya oke. Apa ini? Sebentar.
Bang, kapan ada materi Shopee affiliate seperti selengkap platform sebelah? Materi di mana? Materi di mana, guys? Guys, sebenarnya materi yang banyak itu di Shopee itu sebenarnya materi untuk membuat video loh, teman-teman. Kalau untuk strateginya itu nggak ada materi yang signifikan di Shopee itu. Kan saya bilang tadi, utamanya adalah di riset produk, di produknya. Kalian harus kuasai riset produknya sama cara bikin kontennya, basicnya kan. Kamera tadi apa mas yang dipakai live ini? OBS bot mini. Ini OBS bot. Kecil banget ini kameranya. Tapi buat apa kalian pakai kamera ini? Kalian mau live streaming? HoloLens vs DJI. Yang mana dulu? Kalau DJI yang sama-sama versi mahal yang harga 4 jutanya, saya masih mengunggulkan DJI. Saya punya dua-duanya kan? Mana yang punya saya? Ini yang DJI nih. Ini yang DJI yang paling mahalnya nih. Saya juga punya yang HoloLens juga, yang paling mahalnya HoloLens Max. Secara kelengkapan HoloLens top, tapi secara suara karakternya masih bagus. Oh ini masih bagus apa namanya? Masih bagus DJI. Kameranya autofocus bang, kayaknya autofocus ini. Enggak sih, oh iya autofocus. Tapi nggak begitu autofokusnya, nggak begitu. Kalau DJI Mini vs Lark M2, mirip-mirip kak, mirip-mirip. DJI Mini itu dia dongle-nya masih gede. Kalau Lark M2 tuh enak. DJI Nano versus Insta360. Saya nggak pernah lihat Nano ya, tapi 360 itu oke. Cara ngiklan Shopee di mana bang? Biar nggak boncos terus. Oh jangan. Jangan ngiklan di Shopee ya guys ya. Jangan ngiklan di Shopee video dulu. Serius. Banyak boncosnya. Banyak boncosnya nih. Saya cobain nih ya. Liatin dashboard iklan saya ya. Sebentar. Saya share screen dulu. Ini terakhir ya. Kita sampai jam 10 aja deh. Saya akan tunjukin dashboard iklan saya di Shopee. Mana tadi? Nih. Ini kita cek ya seminggu terakhir ya teman-teman. Wah nggak bisa dicek lagi. Nih ngiklannya itu sebentar. Nih. Boncos nggak laku. Saya ngiklan itu jarang-jarang ya. Tanggal 7 kemarin saya nyoba ngiklan. Tanggal 7 saya ngiklan banyak nih. Coba ngiklan. Nggak ada yang hasil. Tuh. Padahal ini produk video laku loh teman-teman. Video yang penjualannya banyak loh. Diiklankan nggak ada loh hasilnya. Nih kayak gini nih. Ini video yang menyumbangkan penjualan. Diiklanin 25.000. Zong. Ya. Nah saya ngiklan itu yang banyak di live teman-teman. Ngiklan itu saya banyak di live. Iklan live nih. Nah ini baru banyak nih teman-teman. Nah. Gimana ya? Nggak bisa di-scroll lagi. Ini sebenarnya bisa di-scroll nih teman-teman. Ada jumlah biayanya kan. Pokoknya rata-rata tiap hari itu sekitar 150 ribu nih rata-rata tuh. Segini-segini nih iklannya nih. Nah ini 285 ini pas mau event kayaknya. Tuh, rata-rata ini teman-teman. Jadi iklannya itu kayak berkelanjutan, tapi budgetnya itu setiap hari 150 ribuan. Pokoknya sebulan itu rata-rata menghabiskan 4,5 lah iklan. Cuman ya nggak worth it ya, nggak worth it dengan penghasilannya sebenarnya. Cuman ya kalau saya nggak ngiklan kasihan host saya sih, sepi gitu. Gak apa-apa. Live-nya dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Gitu ya. Makasih bang udah nunjukin share akun Shopee-nya. Nggak ada masalah. Saya share aja, nggak ada yang ditutup-tutupin. Karena saya bilang kan nggak ada trik-trik khusus lah, aneh-aneh lah. Orang mungkin ada trik-trik khusus tapi belum tentu jalan di akun kita juga gitu. Satu produk minimal buat 15 video buat ngetes aman ya atau lebih. Wah aman. Gini. Satu produk itu semaksimal mungkin lah. Kalau memang laku gas aja nih. Di sini kelihatan loh teman-teman. Nih kelihatan ya. Ini nih produk susu ini lihat nih. 204 video nih. Kalian kelihatan nggak di layar? Susu ini saya udah bikin 200 video. Mitu ini udah saya bikin udah 117 video. Ini udah 19 video, 16 video. Tuh.
Nih, sabun sombong 106 video. Tuh kelihatan kan? Itu yang ini udah 186. Sampo 43. Berarti kan produk ini laku kan di saya kan. Tuh. Ini si biru 30. Flimty 24. Powerbank 74 video. Tuh, banyak kan? Banyak, guys. Tuh. Ini 11 video. Satu video, 7 video, 13 video. Sarung 12 tuh. Tuh. Nggak ada batasan, nggak ada batasan. Aman, ya. Nggak ada batasan. Saya aja sampai 200 video loh. Cara lihatnya gimana bang? Ya tadi itu. Cara lihatnya itu di bagian produk, di bagian produk. Nih, di sini nih ya, masuk ke akun Shopee video kalian nih, masuk ke profil kalian. Kan awalnya kan gini nih tampilannya. Pilih produk ini nih. Pilih produk, diklik. Nah, di sini lihat semua nih. Ting. Nah, di sini kelihatan nih berapa produk-produk yang udah saya bikin. Kalian tengok sendiri lah. Tuh. Ya, kelihatan kan ini baru 13 video. Kelihatan kok, kelihatan semua. Produk ini saya udah bikin berapa video gitu. Tuh, nih baru 2 video, pomade 7 video, ini 4 video, ini 20 video, sarung 28 video. Tuh 21 video. Ini 28 video aja penghasilannya gede gitu loh. Tapi nggak bisa dipastikan juga banyak video penghasilannya gede, nggak bisa pastiin gitu ya. Nggak bisa dipastiin gitu juga. Gitu. Oke? Aman ya? Untuk 15 itu video itu perbedaannya dibuat gimana? Wah, sesuka-suka kakak aja. Maksudnya kan saya ngonten nggak langsung 15 kak. Jadi mungkin 5 dulu, nanti lagi 5 lagi, atau mungkin 2. Dan kan bajunya jadi beda-beda. Mau kakak kata-katanya sama pun gak ada masalah. Kata-katanya sama kan tapi bajunya beda gitu. Waktu kita video ini kan beda. Nuansa kita, mungkin rambut kita kayak atau apa kayak kan beda gitu. Needs boleh campur nggak? Di Shopee nggak ada masalah, tapi saran saya untuk memulai di awal kalau bisa 1 needs. Ya. Manajemen tim abang gimana biar efisien? Nah ini udah ngomongin manajemen tim. Manajemen tim simple. Saya itu untuk orang itu cuma 1 orang yang bantu untuk nyusun di draft. Udah, gitu. Nah saya yang posting-posting itu saya sendiri. Kayak gini nih, saya pencet-pencet sendiri nih. Contoh ini mau posting ini, ya udah nih saya pencet-pencet sendiri. Nah paling saya ngecekin nih keranjangnya bener nggak keranjangnya di sini gitu. Nah setelah itu kalau bener saya cek hashtagnya oke nggak oke. Kalau habis itu tinggal posting. Tuh ke postingan. Nah sesimpel itu. Ya. Satu video enaknya berapa produksi bang? Satu video. Ini udah saya jawab ya ke Abu ya. Satu video enaknya berapa produk? Ya banyak kalau di Shopee semakin banyak produk ya nggak ada masalah. Tapi ya jangan sampai yang 10 produk, 15 produk jangan. Ya maksimal 3 4 lah. Nggak usah banyak-banyak. Ngaruh nggak sih kak upload video keranjang banyak dengan keranjang dikit satu aja per video? Tapi kak ada brand yang kasih brief untuk tidak menampakkan produk. Hah? Ada brand yang ngasih brief untuk tidak menampakkan produknya. Maksudnya gimana tuh? Kalau dibilang ngaruh dan nggak ngaruh, keranjang banyak dan ditik. Saya udah tadi kan sudah kasih contoh ya kak ya, bahwa ngaruh loh kak. Gitu loh. Satu produk itu bisa laku dari 2 link loh. Jadi kalau dibilang nggak ngaruh itu juga nggak bisa dibilang nggak ngaruh juga, karena buktinya di akun saya juga jalan gitu loh. Kalau untuk satu video, 2 keranjang. Tapi ya sehappy-nya kalian lah. Jangan sampai kalian itu nanti mau masukin 2 keranjang jadi beban buat kalian. Jadi malah makan waktu, malah nambahin stres, nambahin capek. Mending nggak usah. HP-nya dikasih tim, dikasih ini HP-nya di sini semuanya. Jadi file-file yang mau diupload di Oren itu ada di sini semua kak. Dia itu ada di sini, di galeri. Jadi saya udah folder-folderin kak. Nih, mana yang mau diupload di FGIG. Nih, mana yang mau diupload Shopee nih. Di Shopee nih, ada 1.200 video yang belum saya upload tuh. Kelihatan nggak tuh? Berapa ini? 1.239 video yang belum saya upload. Nah, itu di Shopee. Baterai saya udah habis lagi. Nah. Belum saya upload tuh segitu banyaknya video. Saya pola ngontennya sekarang seminggu sekali ya, teman-teman ya. Tiap Sabtu, Minggu, Senin. Itu sehari itu sekitar 70 video. Jadi 3 hari itu jadi sekitar 210 video. Nah itu berarti setelah itu saya free gitu.
Boleh nggak video ini udah saya bahas nih Kak. Untuk yang ini saya nggak bisa sebut platformnya ya Kak ya. Karena kan ini webinar khusus untuk Shopee. Bu, udah tadi saya bahas, yang penting tidak menampilkan watermark dari platform yang lain kalau memang teman-teman mau mirroring. Ya, jangan sampai ada atribut-atribut platform lain. Kan katanya sampul itu harus ada produknya Kak, cuman kadang ada brand yang nggak mau kalau produknya ditampilkan di sampul. Gimana ya? Waduh, saya juga baru tahu ini Kak. Produk nggak mau kelihatan di sampul. Aneh banget sih. Pihak Shopee aja malah menyarankan kelihatan. Nontonnya kepotong-potong, semoga share videonya. Insya Allah, guys, untuk rekamannya insya Allah nanti mudah-mudahan saya bisa bagikan ya. Saya nanti minta izin dulu untuk bagikan rekamannya kepada teman-teman. Harusnya sih boleh, mudah-mudahan boleh. Ya, paling nanti share-nya di mana ya enaknya ya. Aman lah, nanti saya coba info lah ya. Editornya Abang Sri enggak. Saya udah banyak ya. Guys, saya itu udah punya banyak tim. Karena tim saya itu mayoritas adalah tim YouTube sebenarnya. Saya itu punya 5 tim. Editor saya ada sekitar berapa ya? 3. Tapi mayoritas untuk YouTube. Nah, untuk affiliate ini itu diperbantukan. Saya minta perbantukan mereka aja. Karena video saya itu kan cuman potong depan, potong belakang, terus tinggal ditambahin subtitle kan. Jadi nggak ada editingnya berarti. Mereka itu cuma bantu potong depan, potong belakangnya, tambahin subtitle, render, selesai. Gitu. Share di channel WA. Bang, siap. Nanti saya share di channel WA, share di Storybook juga. Untuk ininya ya. Atau kalau memang boleh dipublish di channel YouTube saya, nanti saya publish di channel YouTube saya deh. Subtitle wajib nggak bang? Kayaknya perlu sih. Untuk di Shopee Video kayaknya perlu sih kak. Karena di Shopee Video itu belum ada subtitle otomatis sehingga subtitle itu sangat membantu untuk mempertahankan retensi sih. Saya aja nggak berani menghilangkan subtitle dulu. Kalau di sebelah oke lah, nggak pakai subtitle masih jalan. Kalau di Shopee Video, saya belum berani untuk menghilangkan subtitle itu. Jadi ya paksakan aja ya teman-teman untuk tambahin subtitle. Sehari 70 video ganti-ganti baju nggak bang? Nggak kak. Saya nggak pernah ganti-ganti baju. Jadi pokoknya kalau kalian lihat video saya pakai ini terus gitu ya, berarti ya itu satu hari yang sama itu kontennya. Nggak. Aman, nggak ada masalah. Jadi biasanya satu produk ini saya bikin dua gitu. Sekali syuting jadi shoot dua gitu, nggak ada masalah. Yang penting kan, bang cara gabung di channel WA gimana ya bang? Channel gabung mah gampang. Gimana ya? Kalian lihat deh story saya deh. Lihat story di IG saya tadi itu langsung saya arahin ke channel WA sih. Nah kalian tinggal join aja di situ. Durasi video nggak ada minimal. Ya jangan cepet-cepet juga lah. Jangan 7 detik, jangan 5 detik juga lah. 20-30 itu minimal oke lah. 1 menit boleh lah. Jangan sampai yang 3 menit ya, kelamaan. Kalau mau hire orang baiknya mulai punya penghasilan berapa sebulan bang? Tergantung. Saya nggak bisa jawab untuk detail ini ya, karena saya takut salah jawab juga ya. Tergantung budget kalian berapa. Gitu. Yang penting nabung dulu. Kalian penghasilannya udah stabil. Tapi nggak apa-apa sih kalau misal. Tapi jangan karyawan tetap ya. Mungkin freelance aja ya. Jadi karena gini loh. Kalau karyawan tetap misal amit-amit kalian ada penurunan, kalian nggak bisa gaji kan kasihan dia udah kerja ikut kalian nggak bisa bayar gitu. Mending freelance aja. Nah kalau dengan freelance itu kan kalau memang teman-teman nggak punya biaya, ya udah nggak diterusin gitu kan. Seenggaknya orang nggak bergantung ke kalian. Tapi nggak ada masalah, nggak harus ada acuan kalian harus punya penghasilan berapa. Ibaratnya kalau kalian hire orang freelance, itu kan kalian sama aja membuka lapangan pekerjaan, berbagi rezeki ke orang lain kan. Itu akan jadi rezeki dan berkah sendiri buat teman-teman. Jadi jangan pelit, wah ini bisa kok saya kerjakan sendiri. Ya kalau memang rezeki kalian udah berlebih, cukup ya kalian mau bayar orang per video mungkin 10.000 kek atau 5.000 kek. Kalau anak SMK mau ya nggak apa-apa, minta dia buat ngedit gitu. Jadi anggap aja kita membantu mereka gitu aja, karena kan itu jadi sumber mata pencaharian mereka ya teman-teman ya. Kira-kira aku keterima bimbingan nggak ya bang? Soalnya istri ikut bimbingan Kak Salma udah ada pengumumannya. Pengumumannya apa tuh? Oh, coba deh nanti saya share ya. Saya share. Kakak ada di storybook nggak, Kak Abu Mahfaza? Nanti saya share deh orang-orang yang udah lolos deh bimbingannya. Kepotong-kepotong nanti saya share videonya. Siap. Oke? Nanti mungkin insya Allah besok saya coba tanyakan, kan hari ini orang Shopee-nya kan nggak mungkin ngebales ya. Ini kan rekamannya nanti ada. Nanti saya coba upload.
Kalau memang boleh di-share sama pihak Shopee, nanti akan saya share. Harusnya boleh. Ya. Karena kan untuk kalian-kalian sendiri yang udah ikutan ini kan, ya siapa tahu mungkin tadi ada yang ketinggalan gitu kan. Insya Allah boleh lah, mudah-mudahan boleh. Ntar saya usahakan boleh deh. Ya. Itu bimbingannya buat apa ya Bang? Itu bimbingannya itu sebenarnya ya itu kayaknya program-program Shopee yang itu tadi loh seperti yang saya bilang pengen memajukan para kreator-kreator Shopee video. Jadi dibimbing buat nyelesain misi lah atau mungkin untuk bikinnya karena materinya banyak ya. Ini kan hari ini kan materi untuk Shopee video ya untuk meningkatkan kualitasnya. Syarat minimum Shopee video itu harus seperti apa. Nanti next ada lagi tuh materi-materi yang lain teman-teman. Ada yang materi live. Kalau misalnya kalian mau live ya, kan mungkin nggak semua mau live ya. Ada juga materi-materi lain, banyak lah pokoknya. Ada tahap-tahapannya. Jadi sebulan sekali webinar itu. Nanti bulan depan ada lagi gitu. Ya, tapi nggak apa-apa ikut aja. Yang penting kan lebih seru tanya jawab kayak gini ya, dibandingkan materi-materi basic yang tadi. Tapi kan itu kewajiban saya untuk menyampaikan gitu. Ya, oke, thank you banget buat teman-teman yang udah join. Nanti pantengin aja di channel WA atau mungkin di Storybook. Saya akan update keduanya. Siapa-siapa aja yang kepilih mungkin juga akan saya update di sana. Di mana Bang buat aksesnya? Buat teman-teman yang belum join Storybook saya, nanti di channel WA aja ya teman-teman ya. Nanti di channel WA aja, oke? Di channel WA itu kan free, gratis, semua bisa masuk gitu. Channel WA-nya yang mana? Channel WA-nya nanti kalian buka apa ya? Sebentar, saya bisa copy nggak ya di sini ya? Tunggu, saya bisa copy nggak ya? Ntar saya copy linknya di sini deh kalau bisa. Tunggu. Oh ini bisa nih. Nah bisa nih. Saya taruh di chat ya. Nah itu channel WA saya. Atau teman-teman cek Instagram saya deh. Di atas itu kan story yang baru tadi story itu kan ada tuh. Join Zoom ini kan melalui WA dulu kan. Gitu. Semoga aku gold tick habis ini. Amin. Kejar gold tick juga ya teman-teman ya. Kita kejar gold tick. Yang penting konten kalian bener-bener oke dulu lah. Itu gold tick pasti akan kalian dapatkan kok. Tenang aja. Konten kalian berkualitasnya makin meningkat, gold tick udah pasti akan bisa. Salam dari Binjai. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Tetap semangat ya. Mau penontonnya nggak ada kayak, mau penontonnya rame kayak, konten aja, jadikan konten itu sebagai hobi dan kesenangan. Jangan dijadikan beban. Karena kalau kalian udah jago, konten itu kan sebatas cuman asal mencet kamera, ngomong, selesai gitu. Nggak jadi beban. Yang jadi beban kan karena teman-teman memang masih belum terbiasa dan belum bisa. Teman-teman percaya diri, masih merasa overthinking. Nah itu yang membuat beban dan merasa capek. Nah ketika kalian udah lancar semuanya, itu akan enteng kok. Ngonten mah ngonten aja. Paling 30 menit selesai gitu. Sehari bisa jadi 5 video, 10 video, beres kalau kalian udah terbiasa. Nah gimana cara membiasakannya itu? Nah ini mulai latihan ya. Oke. Thank you buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan besok kita bisa share rekamannya ya. Oke. Sukses selalu, sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.